Ini ada opening sapaan hangat pendengar cia. Lu nggak nyari tapi dia yang ketemuin lu, bro. Joki Strava itu sama kayak lu beli iPhone HDC tadi nggak sih? Sama. Jelek itu kan relatif kan. Yang gue lakuin salah beran salah aja. Iya. Mending follow mereka aja deh. Oke, nggak usah dengerin kita. Kita salah. Pokoknya kita opening gimana? Yo, gitu. Halo sahabat-sahabat Open Sobat Gori ya kan? Gorikor. Bukan yang itu. Udah 2 minggu juga lu. Nah, ini sobat Gori. Jadi sekali lagi ya kita tag malam-malam gara-gara Pak Gori juga sibuk live streaming kan. Sibuk ya. Gara-gara Pak Macron juga jalanan macet. Jujur. Tolong Pak Macron. Ya, jadi sebelum kita syuting kemarin nih gila itu jalan mati total ya gara-gara Pak Presiden Perancis ya. Iya. Mungkin Pak Presiden Perancis mungkin lain kali kalau naik ini aja Pak, naik Grab. Biar gak bikin macet. Menurut gue sebenarnya yang bikin macet tuh bukan gara-gara Macronnya, bukan gara-gara Macron nggak mood gitu. Tapi karena digampar. Asih parah banget. Ada yang gamut ya Zul. Macronnya mah mood aja. Oke. Nah, ini kita balik lagi bareng Bapak Jaki, Bapak Ijul. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang masih ada hubungan dengan Gen Z. Biasa kan banyak yang nanya juga kan. Nah, begini nih. Banyak kayak berapa? 2. 12 jujur. Banyak pokoknya banyak. Gila, viewers Bang Gori kan jutaan kan. Tapi ya cuma 7.000-an ya. Enggak, yang nonton cuma 7.000. Jutaan. Oke. Yang nonton cuma. Jadi kita bakal bahas enggak, gue baca contekannya dulu nih. Hours later. Standar hidup ala Gen Z sesuai sosmed. Emang iya? Gue kalau bilang TikTok, ya kan ntar nggak semua bilang TikTok. Jadi sosmed aja, sosmed, Instagram, TikTok, ya kan. Twitter apa sih namanya sekarang? X gitu kan. Apa lagi? Lu suka lihat standar hidup di mana lagi mungkin? Di blog Cumi.com. Tribun Indramayu. Beritanya valid tuh. Up to date. Bagus itu. Beritanya paling up to date. Gen Z banget ya. Iya gila. Iya tuh apa namanya? Setara sama USS Speed. Biar ngobrolnya asik kita pesan Grab. biar snack kan. Masa ngobrol diem doang ya? Bener ya kan. Harus ada yang gini. Nah, Ijul sekarang. Coba ya kita pesen nih. Dia saking gampangnya Grabmart ya. Sampai Ijul bisa mesen. Bisa. Orang Ijul. Gue. Gila Ijul. Coba kita buka Grabnya. Itu Jul. Nah, jangan lupa Grabmart Kilat ya kan. Grabmart Kilat. Ini kita ada promonya nggak nih? Hah? Ada promonya nggak nih? Pasti ada dong. Selalu ada. Coba nih lumayan banget nih diskonnya nih. Pesan yang lebih lagi Jul kayak barusan. Pesan yang benar. Bener ini. Ini kacang kali ya, kacang ya kan. Sama yang inilah Pringles mau Pringles. Iya Pringles. Oke, Mr. P lagi? Boleh lah. Pokoknya kacang. Minum jangan lupa ya kan. Biar minum. Kita bisa pesen tembakau juga di sini ya. Yang elektronik juga ada kan kalau gua nggak salah kan. Ada. Lengkap parah aja. Jadi makanya emang enak banget juga sih pakai Grabmart Kilat. Daripada lu di kosan nih kan. Udah nih. Udah gue udah pesan nih. 30 menit lagi kita tunggu ya. Iya, oke dah. 30 menit ya. 30 menit. Kita cobain. Lanjut. Nah, ini kita bagi beberapa topik obrolan ya. Yang paling pertama tuh gue pengen bertanya soal apa namanya, cinta. Ini yang paling jago siapa? Ijul kali. Soalnya dia kemarin India mulu kan. Kenapa tuh? Enggak pangeran. Kenapa emang? Enggak ada India pangeran cinta juga nggak sih? Wah. Parah. Ijul. Oke. Coba Jul dikit Jul lagi Jul. Malu. Oke. Nih Jul. Jadi gue pengen tanya nih. Kan kalau zaman gue kan dulu orang deket-deket kan deketin cewek dulu kalau zaman gue SMP kali ya. Itu kan pakai MIRC. Apa tuh MIRC? Enggak lu MIRC ngetiknya yang hitam-hitam gitu tuh kalau kayak
MRC itu yang ini ya bukan? Kayak lagi ngeping internet. Gitu serius lo. Tulisannya kayak gitu. Itu yang ini enggak? Mafa Mifa gitu. Bahasa basinya. Kayak apa namanya? ASL kali. ASL. ASL. Sex location. Iya, ASL. Itu tuh MRC. Kayak gitu-gitu MRC. Cuman ya itu kan dari zaman dulu kan sama ada JM kalau gua enggak salah kan. Sama BBM gitu kan dulu. BBM masih ngerasain gua. Oh iya, mungkin pas zaman gua enggak pakai BBM, wah enggak gaul ya. Ini kali. Cuma dulu maksud gua standar itu enggak ada di situ, Bos. Gitu kan. Nah, kalau sekarang kan gua pengen tahu gitu ya. Kan juga jangan kan cinta-cintaan gitu ya. Maksud gue bini gue aja nih kan bini apa namanya kalau nyari tips-tips gitu kan. Kalau misalnya kan apa namanya gue lagi expecting baby kan. Dia nyari tips-tips kehamilan apa sekarang ada di TikTok gitu kan. Oh udah gak lewat Google lagi. Instagram gak lewat Google lagi. Cuma gue kadang bilang gitu kan ya. Nih ini absurd amat sih sarannya gitu kan. Maksud gue lu jangan langsung ini lagi tanya dulu gitu kan. Nah tapi kan di sisi lain ya itu kan karena dia makin gampang kan TikTok tuh kan ya bikin kontennya gitu. Nah maksud gue mungkin gak sih kalau misalnya orang karena ngejar view aja jadi ya salah-salah aja gitu maksud gue. Ya kalau ya berita kan? palsu pasti selalu ada gak sih? Kayak semua orang kayak asbun apa aja gitu yang penting FVP pasti ada banyak. Iya. Nggak ini kita ngomongin soal yang cinta-cintaan kan. Maksud gue yang relationship. Ada apa ngomongin anak orang hamil nih? Kan anak orang hamil bini gue. Jangan. Ngomongin cinta-cintaan terus sekarang ngomongin istri lu dapat. Iya, jangan dihamilin anak orang ya. Kawinin dulu lo. Ya ntar kalau misalnya lu lagi pacaran, aku udah. Takut lu. Gitu takut. Itu Ziko tuh tahu caranya gimana? Ayo. Jangan kesana dong. Jangan ambilin anak orang. Jangan guys. Kawinin dulu, jangan lupa lo. Pokoknya nih mau bahas soal ekspektasi tinggi dalam hubungan gara-gara konten. Oke. Iya kan? Kan banyak bertebaran relationship goal. Ya kadang muluk-muluk sih. Kalau tanya gue ya, kadang muluk-muluk. Nah, maksud gue, lu kan hidup di zaman itu kan, dan mungkin ya juga influencernya juga seumuran lu kan. Nggak, maksud gue, jadi pertanyaan nih semudah. Emang cinta-cintanya kayak gitu ya? Nah, gue sih ngelihat banget dari itu sih, Kabel. Menurut gue standar kecantikan beberapa tahun ke belakang mungkin 1 dekade belakangan kali ya. Kayak udah ganti banget deh. Sekarang standar kecantikannya tuh udah yang gila ekstrim gitu loh. Ngerti gak sih lo? Gue nggak ngerti ini bener apa enggak ya. Tapi beberapa kali gue ngecek, gue ngobrol sama teman gue juga. Lu kalau pakai kamera HP biasa lu sama pakai kamera TikTok udah beda banget. Sekalipun kan ada banyak macam filternya tuh kalau di TikTok. Bisa lu adjust langsung pipi apa segala macam. Jadi catfish banget ya. Parah. Terus sekalipun lu udah matiin semua tuh kayak smoothness, brightness, tetap beda sama kamera bawaan HP lu gitu loh. Jadi lu selfie di HP Oppo gitu. Realme jujur kayak mito jam tangan. Mito jam tangan kayak di install TikTok nggak bisa kayak itu. Mito jam tangan itu produk anak bangsa tuh katanya. Bangsa Cina. Nah ini enggak, gue mau fokus ngomongin ininya soal percintaan nih gitu. Iya menurut gue nyambung sih. Jadi nyambung gimana? Standar kecantikan yang udah tinggi banget itu salah satu contoh yang paling jelas lah menurut gue. Kayak standar orang cantik tuh segitu gitu loh. Sama halnya kayak standar laki-laki yang mapan tuh segitu, ngerti gak sih lo? Jadi lu punya ekspektasi dalam berhubungan tuh beda banget. Dibanding mungkin 10-20 tahun lalu gitu loh. Orang masih apa sih? Masih lebih membumi lah dibanding yang dulu-dulu. Akhirnya karena dituntut ekspektasi sosial yang udah tinggi banget, jadi ya beda juga otomatis sama cinta-cintaan yang zaman dulu. Tapi gue tuh punya pengalaman pernah ngedate sama satu cewek. Ih, pengalaman. Gila, based on true story lagi. Based on true story. Enggak, tapi ini ngomongin soal FVP juga kayak gitu, maksudnya kayak tentang lo gimana lo kecanduannya sama sosmed ya. Jadi gue pernah ngedate sama satu cewek nih. Nah, di obrolan ini tuh dia emang kayaknya terlalu chronically online. Chronically online. Lu gak usah ngerti. Sorry. Beda gap antar generasi lagi guys. Lu kok online parah gitu maksudnya kan? Oh iya. Sekarang ada termsnya di Lu sama kayak pemerintah lah, apa bikin istilah gitu. Keren ini enggak disingkat-singkat. Chronicle online, brand root. Gila brand root. Brand root pernah denger gue. Brand root ya. Ya kayak gitulah. Nah, si Pepek pernah denger si Pepek.
Sipepek ban sih. Program pemerintah. Anjir. Enggak. Meetingnya gimana gitu? Iya, Pak, kita mau ada aplikasi namanya apa? Sipepek. Terus kata bupatinya, bagus. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu di acara Si Pepek yang pertama. Grand launching Si Pepek. Bapak ibu mesti login ke Si Pepek ini. Sorry Bapak Ibu sekalian, ini bacanya si Pepek ya, bukan si We walk the talk, not only talk the talk. Pokoknya itu kreatif kan. Yo, Kreatif. Pemerintah kreatif. Bener. ya. ketanam loh di pala gue, jadi ingat gue. Bener. Efektif. Mudah diingat Betul. dan catchy ya. Catchy. Iya, catchy. Apa namanya? Istilahnya terkenal apa enggak? Ya nggak tahu juga Iya. kan. Tapi catchy. Pemerintah kerennya baik lagi. Balik lagi. Oke, balik lagi. Nah, ya karena si cewek ini selalu dikit-dikit tuh pokoknya dia selalu ngomongin kayak apa-apa aja yang lagi tren di TikTok gitu. Ya lagi tren tempat makan yang lagi tren lah, terus kayak tontonan yang lagi rame, terus atau bahasan yang lagi rame apa. Terus kayak ada satu titik cerita yang bikin gue kayak anjir, kayak lu udah berlebihan nih. Karena kayak dia bilang dia pernah suka makan apa, gue lupa jujur makannya apa, tapi dia suka makanan ini satu nih, cuma semua orang bilang makanan itu nggak enak. Semua orang bilang makan Iya, itu gak enak. orang dekat dia, mungkin dia ada sosmed juga, orang pada kayak nggak suka gitu-gitu. Iya. Terus kayak maksud gua real testimoninya tuh. iya, ini brand dia sendiri yang ngalamin. Terus kayak abis itu setelah dia dapet feedback dari semua orang itu nggak enak, dia jadi nggak suka. Gue kayak mempertanyakan kenapa juga lu jadi nggak suka makanannya cuma gara-gara orang bilang nggak enak gitu. Oh, tapi padahal dia suka Iya, awalnya dia aslinya suka, cuma setelah dia dengar itu ke jadi nggak suka. cuci otak kali Iya, ya. ke drive. Oh iya. Enggak, maksud gua yang ngebilangin itu dia saingan bisnis kali. Kayak gitu. Ya kan kalau di Indonesia kan bisa dilihat kan. Ya pokoknya kalau misalnya patokannya nih restoran itu rame, ya berarti pesugihan. Jujur bukan ngedevelop resepnya bagus, pelayanannya bagus. Lu udah pocong bukan. Sempak kuntilanak Ada di rebusan kuah bakso ya. Nah, saya yang saintifik lah, pelajarin marketing apa segala macam teknik marketing, kita bikin market insight. Nggak ada. R&D. Nggak ada. Pokoknya restoran rame, lu dan pocong. Itu doang. Bener. Makanya kalau dibawa pulang gak enak. Makanya gitu kan. Nyokap gue bilang kan, kamu kalau makan di nasi goreng itu jangan sering-sering. Kenapa? Gue bilang emang kenapa ya gue? Itu kan ada ininya apa namanya? Udah pocongnya gitu. Oke. Gue bilang kan tahu dari mana? Kalau dibawa pulang nggak enak kata gue. Ya udah makan di sana aja gitu. Ya jangan gitu kata gue. Jangan kata emak gue kan jangan, itu ada ininya. Oh ya udah dah. Atau kamu kalau mau makan ya berdoa dulu dah. Saya bismillah gitu ya, berdoa dulu. Gue bilang jangan dong. Nanti gak enak. Gue bilang jangan bismillah, ntar nggak enak gue. Kan gue nyari enak ya. Kayak gitu kan. Iya makanya. Web pengusaha kuliner. Lanjut kan. Nggak. Balik lagi. Jadi ini ceritanya emang dipengaruhin karena sosial media ya. Iya. Sosial media atau di sekelilingnya gitu maksud gue. Sosial media juga kali ya. Sosial media juga gak sih? Sosial media juga lah. Awalnya dia bilang enak, Iya. tapi gara-gara di sosmed dia bilang nggak enak, terus jadi collective truth gitu kan. Iya. Public Akhirnya- opinion dan gitu itu- jadi penting banget buat orang-orang gitu. Akhirnya terus kebangun ke sugesti di dia, oh Ini nggak enak. ini nggak enak. Iya ya. Jadi Kayak dia gitu. abis setelah itu brand kayak nggak suka lagi, nggak pernah pesen lagi gitu. Oh, dan lu deket sama cewek itu? Enggak. Wah, Udah enggak. Oh, Udah enggak, sorry. Nah, oh, iya, Ketemu iya, sekali iya. doang. Nah sama gue juga punya pengalaman. di tempat makan yang gak enak itu. Jujur, yang ada pocongnya itu. Gue punya pengalaman juga tuh soal apa ya, standar berhubungan gitu loh. Sebenarnya hubungan gue waktu itu sempat baik-baik aja lah, Iya. aman segala macam. Sampai kalau teman-teman di sini tahu ada influencer tentang relationship goals gitu loh. Jadi kayak hubungan kalian begini nggak? Kalau kalian merasa tersinggung, berarti kalian ada di hubungan yang parah. Segera putuskan pacar toksik kalian gitu-gitu, ngerti nggak? Raden Rauf. Parah disebut. Brengsek kamu. Sorry. Disebut lagi. Enggak apa-apa deh. Gua enggak tahu sih orangnya yang mana. Ada. Ntar kita cari ya. Ya, Nanti lu- sebenarnya ini udah Kita cari. Raden Rauf, jangan lupa follow Bang Gori. Habis dikata-katain lagi. ya si Raden Rauf Oh, iya, itu Raden dia Rauf, Raden Rauf. kayak sering bilang pacar kamu nggak mau tukeran akun Instagram kayak gitu-gitu lah. Ini gue pakai apa yang gue inget aja ya. Mungkin ini bukan Raden Rauf yang ngomong, tapi intinya kayak gitulah. Ya. Kalau pacar kamu nggak mau tukeran Instagram, pasti dia selingkuh di akun itunya. Lalalala. Jadi kayak konten-konten yang bikin overthinking gitu loh, ngerti gak sih lo? Tapi lu emang selingkuh kan dia? Jujur aja.
Maksudnya merepotkan tugas gue gitu loh. Lu pakai akun kedua kan? Gue pakai akun kedua. Yang buat komen-komen di lambe tura kan? Gue males juga chatan sama selingkuhan gue di Kakao Talk. Iya bener. Itu biasanya buat komen di lambe tura ya, second account nama nge-like kontennya KDM kan. Setuju, betul. Anak-anakku yang ganteng, yang cantik. Nah, enggak maksud gue gini. Ya kan ada ya influencer kayak gitu ada kan. Ada. Ya, maksudnya mungkin di zaman gue ya nggak banyak kali ya. Mungkin gitu ya. Terus kan sekarang sih gue sebenarnya nggak main TikTok ya. Mungkin orang ini aktif di TikTok di Instagram gue nggak tahu juga deh. Raden Rauf. Nggak. Dia di mana? Yang mostly. Mungkin Ya, TikTok dimana-mana. kali ya. Iya, Tapi di mana-mana. sosmed ya. Sosmed. Dan maksud gue itu seberapa ngaruh sih buat cewek zaman sekarang tanda kutip. Maksudnya seenggaknya kebanyakan cewek di genset. Ya mungkin dari apa pengalaman gue sih awalnya dari cewek sih, tapi mau nggak mau ya cowok terdampak juga. Kayak hubungan gue barusan gara-gara satu apa dua konten yang dia tonton ini, dia nemuin ada beberapa kesamaan sama diri dia sendiri apa di hubungannya, jadi disangkut pautin gitu loh. Karena ya itu sih, jadi kalau mungkin di zaman lu lebih dikomunikasiin segala macam, apa mungkin kalau ngomong juga ngomong ke teman segala macam gitu kan. Ya masih lebih sehat lah menurut gua. Dan kalau lu nonton Raden Rauf tuh masalahnya ya kayak yang barusan lu bilang, kolektif truth. Sekalipun dia kayak positive thinking gitu, enggak mungkin lah cowok gua kayak gini lalala. Dibuka comment section, ada ribuan orang yang setuju sama si Raden Rauf. Iya, gua enggak pernah. Ujung-ujungnya ngaruh juga ke cowok sih. Iya. Menurut gue. Nah, jadi akhirnya lama-lama konten goblok lah ini. Enggak lama-lama dengerin. Bener lagi. Gue yang goblok. Oh gitu, benar juga nih si Raden gitu kan. Itu kan soal itu ya, soal maksud gua bagaimana akhirnya orang ya kebanyakan ngeliatin sosmed gitu ya. Gue bisa bilang begitu kali. Orang akhirnya bagaimana keliatin sosmed, kebanyakan liatin sosmed, akhirnya bilang, "Wah, ini standar gue ini harus kayak begini nih." Ini standar gue harus kayak begitu. Enggak, minimal di percintaan dulu, ntar kita ngomongin yang lain ya. Minimal di percintaan dulu. Maksud gue gini, kan gue sering denger ada juga beberapa influencer yang pasutri lah gitu ya. Apakah cowok cewek deh pacaran gitu kan. Dan itu tuh dia bener-bener gak pernah nunjukin kalau misalnya tuh dia tuh berantem lah gitu kan. Maksud gue itu gak real juga dong. Ya kan, pasti namanya hubungan pasti ada berantemnya dong. Nah maksud gue, apakah di zaman sekarang ini ya, generasi lu nih, maksudnya teman-teman kita ini yang masih muda ini, Gen Z lah gitu ya, dan ke bawah, itu nerima begitu aja tanpa dipikir apa? Atau apanya ini? Gimana tuh? Enggak, maksudnya ketika ngeliat kok kita nggak kayak gini sih, maksudnya berantem mulu sih gitu. Iyalah. Itu ya karena akhirnya gini, sorry Jul, gue tambahin ya. Jadi akhirnya karena berantem tuh biasa dong, maksud gue. Seharusnya kan lo laki bini juga lo berantem dong, maksud gue. Ya kan pacaran juga sama aja dong, maksudnya itu kan sosial kan. Nggak, ketika lo berantem itu, maksud gue sebenarnya lu nggak sering-sering banget gitu ya, dan atas masalah yang sebenarnya juga wajar lah kalau berantem gitu. Tapi gara-gara lu kebanyakan ngelihat konten-konten yang itu, jadi kita sering banget berantem jadi sering gitu ya, tanda kutip ya, dia ngerasa jadi sering padahal biasa aja gitu. Itu sih karena ya standar lagi-lagi kan, misalnya orang di sosmed itu pasti ngasih lihat yang baik-baiknya terus kan. Ya nggak mungkin lu tiba-tiba lagi berantem kayak bentar kita rekam dulu. Kurang. Tapi gak ada orang live stream gak ada kayak gitu kan. Jadi ya pasti yang ditampilkan di sosmed itu yang baik-baik aja, yang bikin orang iri gitu loh. Jadi orang yang lihatnya, mungkin ya orang lain yang lihat itu kayak, oh dia hidupnya bahagia banget sih, kayak seneng, terus pacarnya baik. Pacarnya perfect boyfriend ala Raden Rauf. Iya. Berarti ngeri juga ya maksud gua. Ketika gini, mungkin zaman dulu itu kan, misalnya kayak kita bercandaan lah. Misalnya kita waktu kecil gitu ya, kata emak gue, lihat tuh anak tetangga nggak pernah bandel. Modelnya gitu kan. Itu kan ke bawah kan, jadi kayak sosmed kan. Akhirnya ketika lu ribut, ya misalnya pacar lu bilang gitu, ini lihat tuh si influencer itu. Jadi komparatif kan. Iya, dia nggak pernah ribut gitu. Itu tuh cerai. Iya banyak Baimo. Tapi tuh Baimo, kalian percaya gak sih guys? Iya. Kok rekamannya HD banget. Lu kayak sorry sebentar. Katanya, aduh, wah ini real banget gitu. Udah, gimana sih rumah tangga kita ya? Gue ada pertanyaan nih. Lu lebih percaya rekaman Baimo apa percaya ijazah Jokowi? Ya lagi. Itu dua-duanya soal itu ya. Itu kan soal telematika kan. Bener. Yang bisa jawab cuma Roy Roy Martin. Bos Roy Martin. Roy Martin. Roy Suryo. Roy Martin udah meninggal.
Udah. Oh deh, sebelum maaf Bang Gading ya, gue kurang update. Oh, udah meninggal ya? Udah. Simoncelli mati tahu juga. Pak Harto. Aceh tsunami Aceh. Banyak yang di skip Jul. Bapak Ziko mati tuh loh. Wah, parah pribadi sih itu ini. Ah udah ngamut guys. Parah banget. Bapak dia juga udah meninggal tuh. Kita katanya kali. Iya. Udah telanjur. Oke, berarti segitu kedampak ya. Segitu kedampak. Menurut gue gini, gue punya pertanyaan lagi berikut nih. Lu sebel gak? Lu sebagai gener deh. Lu sebel gak? Sama standar itu. Iya, sama yang kayak gitu. Maksudnya ketika lu deket sama cewek, lu bilang, wah fine juga nih cewek kan. Tek gitu kan. Wah lu udah oke. Katanya begitu. Iya. Lu lebih ke sebel apa lu lebih ke kayak gimana ya? Kalau lu ngeliatnya gitu. Kalau ini nggak berlaku buat cowok doang ya? Ya buat cewek juga. Gue bisa mewakilkan diri gue sendiri juga. Iya. Tapi gue ya apa ya, tergantung sih sebenarnya. Cuma mungkin yang pasti lebih kayak agak iu gitu. Terus kayak buat jelas-jelas lu lagi date. Misalnya lu bayangin kayak ya waktu itu kan gue lagi date pertama gitu kan. Tiba-tiba anjing sih. Ya udah enggak jadi cerita. Ngambek tiba-tiba anjing. Masa tiba-tiba anjing. Jadi kayak gitu. Terus kayak dia langsung ngasih tahu kalau misalnya dia ikutin FVP ini ada bla 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 terus kayak ya kita ngobrol biasa aja gitu loh. Ya, atau mungkin emang gue kurang chronically online jadi gue kurang nyambung ya. Gue mungkin barusan kata-kata Izul menurut gue agak menarik yang dia bilang tentang ngobrol yang biasa aja gitu. Nah gue tuh mulai nggak ngerti apakah yang biasa tuh yang kayak gue sama Izul atau tuh udah jadi new normalnya gitu loh. Biasanya tuh emang kayak gitu. Standarnya geser. Oke. Itu karena emang apa-apa ya kayak mungkin yang barusan lu bilang istri lu juga udah nggak terlalu ngandelin search engine juga kan buat nyari sesuatu. Iya, tapi gue melin apa TikTok. Habis gue melin sengaja lu chat GPT lah gitu. Nah. Jangan TikTok mulu. tapi istri lu tuh nggak sendiri gitu, ngerti poin gue? Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Makanya ada konten kayak gitu. Iya kan. Nah, jadi kan yang normal yang mana gitu loh. Apakah gua yang masih normal apa mereka ini yang normal? Lu udah normal. Jujur gue. Hidup Jokowi. Oke, itu soal normal ya. Nah, gua mau tanya ada beberapa nih. Jadi istilah yang gua udah cari-cari gitu kan. Ini ada beberapa istilah yang gua tahu, ada yang beberapa istilah yang kita nggak tahu. Ya, mungkin kita bahas satu. Love bombing. Itu Gen Z parah nggak? Gen Z parah harusnya. Itu apa itu artinya tuh? Sikat Jo. Love bombing tuh kayak di mana misalnya lu deket sama cewek ya. Lu sama cewek? Terus cewek elunya tuh kayak sayang buat lu kasih semua perhatian dari di awal-awal ya. Lu kasih perhatian, lu care, lu beliin ini, beliin itu. Terus kayak ya itu love bombing gitu loh. Tapi yang biasanya love bombing tuh dipakai di kalimat yang konotasinya jelek. Buruk. Tapi itu kan awal-awal. Mungkin lu mau ngincer dapet temannya doang atau apa. Tapi kalau udah dapet itu ya lu langsung bubar, itu lu cabut gitu loh. Konotasi itu kayak lu ngasih cinta lu, ngasih lihat sayang lu tapi too much gitu loh. Banget. Jadi kayak dia overwhelm sama cintanya gitu loh. Kayak lu baik banget gitu. Itu love bombing gitu. Itu yang ngerasa overwhelm tuh maksudnya yang si ceweknya yang dikasih yang love bombing cowoknya. Iya, gitu. Kayak gitu. Jadi berlebihan lah. Love bombing tuh nggak mesti. Contohnya deh. Iya, contohnya love bombing tuh misalkan kayak lu baru sekali atau dua kali ngedate, tapi dia udah dibeliin bunga, udah dibeliin makanan terus di Grab Martin terus gitu misalkan sehari 3 kali. Jadi kayak ceweknya tuh overwhelmed. Tapi mungkin ini too much deh. Tapi mungkin ya cinta lu gak sebesar itu. Soalnya kenapa ceweknya too much ngerasa too much karena nyampe setengah jam sekali bro. Cepet banget ya. Saking cepetnya kan. Terus nih gue naik turun rumah terus nih. Saking cepetnya. Belum juga kelar udah dikirimin lagi nih. Ini kan princess treatment. Princess. Oh, GMK Grab Market bisa buat princess treatment. Jangan lupa tuh yang mau love bombing. Ketemu juga kan? Iya kan? Yang mau love bombing. Iya tuh, jangan lupa Grab Market love bombing. Tapi gini, sorry, maksud gue itu emang istilahnya aja yang baru apa emang dari dulu kayak begitu ya? Maksud gue itu kayak ya mungkin emang dari dulu sih, cuma emang baru tahu sebutan katanya gimana aja sih. Sebenarnya banyak terms yang baru naik aja gitu loh, kayak gaslight gitu kan. Kapan lu denger gaslight? Dari zaman dulu nggak? Mungkin sebenarnya itu udah lama gitu di kamus internasional kali ya. Cuma kita gitu. baru rame lah. Iya. Kalau gaslight apa sih? Gue belum terlalu familiar. Gaslight tuh gas.
Light. Iya. Gaslight itu gimana ya? Yang Bahasa- contoh jelas ya? Kayak misalkan Nggak, kok ini deh kondisinya kayak apa deh? Ya, kondisi gimana? gue kasih contoh aja ya, Iya, misalkan sepemahaman gue tuh gaslight kayak lah kan lu emang tukang marah, lu kan emang cemburuan, lu kan emang kasar main tangan kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Padahal aslinya yang abusive tuh dia. Iya, gitu. bisa. Jadi Atau misalkan memutar balikan fakta. Iya, memutarbalikkan iya, fakta iya, atau iya. gua maksa lu masuk di apa ya, frame tertentu gitu loh. Jadi gini nggak? Gue marah nih sama lu. Nah tapi gue akan mencari cara lu yang bikin gue marah gitu. Iya, Gue bisa. tuh iya. Bisa Oh begitu. tuh gaslight. Iya. Ya kayak Bisa, misalnya kayak ya gue selingkuh terus kayak lu kenapa lo selingkuh? Ya karena lu nggak ngasih cinta yang cukup, jadi gue butuh cinta yang lain. Gitu. Dia harus Jadi akhirnya lu nyalain dia padahal Iya, kayak iya. lo emang asshole aja gitu. harus di love bombing tadi kan. Iya parah lu. Iya. Oh itu gaslight. Terus ada lagi nih istilah. Kalau ini sih gue udah sering denger sih, tapi gue pengen coba ngobrol juga deh. Apa namanya? tongsis. Ghosting. Ghosting. Common ya Zul ya. Iya ghosting dari zaman SMS juga udah ghosting kan. Iya. Iya. Ya emang ya baru ketemu katanya aja lagi kan. Oh iya. Padahal emang udah dari dulu juga. Jadi penjelasannya kan pas ya cewek atau cowoknya udah suka ditinggal gitu ya. Iya. Iya kan? Iya kan gitu. Ijul kali sering kayak gitu ya. Zul pro, Zul ghosting pro. Ziko tuh lebih sering dia. Dia sebutannya bukan ghosting lagi. Tapi- Ghosting ting ting I ting ting. What anjir apa? ting Sahur. Tung sahur kapan? Udah dah. Skip. Itu sekali- bakal ada episode terpisah ya guys. Sekali. Buat menjelaskan lore-lore-nya Tunggu Italian sahur mah Brero. kita tungguin filmnya aja kan bentar mau dibikin Iya, katanya. Anggi Umbara bukan? Gak tahu gue. Bukan Nah, gak tahu gue. Nah, itu kan yang mau bikin film. Itu apaan sih? Nggak, Ah, gue mewakili yang gak tahu ya. tung sahur tuh sebenarnya kayak AI generated image gitu loh. Oh. Dulu awalnya tuh yang pertama kalau teman-teman tahu ada Bombardio Krokodil. Nah, dia tuh yang mengawali OG-nya Italian Brainrot tuh dia. Oh. Sebenarnya lucu-lucuan doang, tapi kalau lu tarik mundur lagi sebelumnya ada US Brainrot tuh, American Brainrot kayak John Pork, Agent Falcon apa siapa gitu. Macam-macam lah pokoknya. Sebenarnya bercandaan-bercandaan aja sih kayak zaman dulu kalau meme lu sering lihat troll, Chuck Norris, Oh iya atau siapa juga yang greget biar greget Mad Dog. Mad Dog. Sebenarnya kan gak ngerti juga kan Iya, kenapa dia yang dipilih gitu loh. Ya ada aja gitu. Iya, troll itu dari mana originnya kan nggak jelas juga. Oh kan? jadi itu salah satu meme ya, tung sahur. Iya, meme aja era kayak gitu, barunya iya. meme Gua lah. ini pengetahuan baru buat gua gitu ya. Ini ada ilmu Gen Z. Ya, ya kalau mau lebih tahu nanti kita tungguin aja filmnya. Iya. Latar belakang nanti dijelat Ya, ceritain. siapa tahu film tung sahur. Kita bisa setengah jam ngomongin tung sahur. Oke. Nah ini ada satu istilah lagi yang gue nggak pernah dengar sama sekali. Chat-chatan estetik apa? Apaan tuh? Chat-chatan estetik. Chat-chatan estetik. Iya. Gua Itu nggak tahu gue. nggak, maksudnya typingan ganteng, bro. Typingan ngerti gak lo? ganteng. Typingan ganteng. Typingan ganteng. Iya. Typingan ganteng, bro. Misalkan lu ngechat cewek nih sekarang di Bumble, kan ceweknya ngechat lu duluan kan. Kayak misalkan Oh Bumble tuh cewek. Oh Iya, cewek ngechat duluan. Gue belum pernah main Bumble. Ya, Kamu coba nggak? sudah punya anak, Nah guys. dong. Nggak. Istri gue I love you. Maaf Kak Cana. Iya. Bercanda. Iya. Gitu, misalkan ceweknya ngechat dulu kayak apa gitu, misalkan ada starternya kayak hobi lu apa gitu. Terus lu jawabnya hobi aku sih. Nah gitu loh, ngerti Enggak nggak sih? Hobi sih itu typingan jelek. Itu ya pengen Itu jelek. typingan iya. jelek. Oh lu lagi ngomongin typing kalau- jeleknya ini kalau- counternya. Iya, kalau lu typingan aku hobinya sih Aku pakai ki aku. Aki Kayak ala zaman Facebook gitu. Iya, zaman gua. Lu jelek lu, Iya. nggak ganteng. Nah itu aduh gak ganteng Iya. lagi, typingan lagi. Bahkan yang begitu aja di istilahnya. Iya benar. Itu typingan ganteng, bro. Iya. Basically pokoknya typingan ganteng tuh typingan orang normal Iya. gitu aja. Oh enggak, maksud gue bahkan orang typing biasa aja nih. Itu ada istilahnya ya? Jujur kalau lu ngechat gue masih pakai GW, Enggak masuk sih itu. Itu enggak nyampe. Enggak, jujur di situ lu enggak. Di situ lu nggak nyampe. Enggak ganteng Kurang, typingan lo. kurang. Kalau lu chatting gue nya masih pakai W. GW. GW, Enggak, masih W doang. Wah, itu
Itu jauh jujur. Sorry teman-teman, bukan 2010 lagi. Gila ini nyampe nih. Ini standar. Jadi gue mau ke rumah lo nih. Nah, Enggak. Gue mau ke rumah Loe pakai aduh. Di blok gue jadi cewek gue blok. jujur. Di situ lu kelihatan tuh, anjir ini mah spraynya Juventus. Iya, Juventus. Di depan TV lo ada kasur Palembang. Jujur. Kalau malam motornya masuk rumah. Iya, masuk rumah tamu. Jujur. Ruang tamu. Masih juga kan motor kita. Itu gue. Iya, jujur gue juga. Itu gue di situ kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Lah emang kita selama ini chat kan pakai Loe. A little longer than a few minutes later. Udah di depan nih. Oke lah ya. Wih. Bentar ya, Sip, bentar ya. oke, kita ambil dulu ya biar bisa santai-santai. Kita yang ngomongin kekurangannya si Ijul yuk, kan Ijul lagi nggak ada ini. Si Jul jujur dia Apa nih? jarang cuti. Wah. Baru kita mau ngomongin kelebihan-kelebihan Ijul ya, gila. Dia masuk tepat waktu, aku jadi tidak bergibah. Baru kita mau, wah gila. Ini langsung pesan apa nyampe. nih? Langsung nyampe. Biasa ya, setengah jam ya kan? Pokoknya setengah jam. Teman-teman kalau misalnya lagi di rumah atau lagi di warnet kayak kita gitu ya. Yes. Kemana-mana yang males, ya kan? Tadi kan kalau udah malam motor udah masuk. Tapi kan udah repot lagi kan mau keluar gitu Repot ya. lagi. Bener. Ngelangkain bapak lu kan tidur ruang tamu lu langkain. Bapak lo, bapak siapa? Iya udah pokoknya. Grepat gilat jangan lupa. Ya oke, ya, kita langsung aja dah. Ya. Mr. P lagi. P-nya apa aja? Ya gini, kita beli kacang-kacangan. Pokoknya snack deh. Ya pokoknya kita hari ini buat asik-asikan. Kita langsung beli. Oh tadi tembakau kita kasih buat yang jaga warnet deh. Iya, Ya, boleh. itu bisa juga tuh. Jangan lupa teman-teman. Kasih belah. Udah, Jul langsung aja lah. Kita sikat. Yang mana? Iya. Ya. Mr. P boleh kali ya. Kita sambil ngemil-ngemil ya. Tadi yang kita pesan dari Grab Mat Gilat. Jul sama Jaki ya, Bapak Jaki. Yes. Ini gue mau masuk nanya-nanya soal gaya hidup. Wah, ini kan kalau gue lihat influencernya parah ini kan. Ada yang apa? Yang sekarang lagi ramai itu yang apa? Siapa? Gue main GTA cuma buat apa? Oh, Gimana sih? lu main GTA, gua hidup jadi GTA. Wih, gitu. Berarti dia ngerampok minimarket gitu. Sama nembak-nembakin orang di jalan. Rampok. Gue nggak ngerti kenapa dia pakai GTA ya. Nggak, gue pengen tanya gitu ya di komen kali ya, seberapa banyak teman-teman yang main di GTA buat bawa Lamborghini? Enggak, gue rasa buat nembakin orang sih. Iya kan? Sama ini apa namanya? Sama ngejarah kan? Iya. Sama ngejarah. Iya. Sama ini. Dulu gua GTA San Andreas buat mobil terbang. Bener. Dicit. Bener. Ya, Jetpack. Isaac me. Bintang 6 polisi gua. Jadi kriminal gua pengennya. Influencer, lu harus dijelasin tuh. Hidup sebagai GTA tuh ngapain maksud gua? Apa kalau mau hidup serusak ini? Iya. Mesti lu jelasin tuh. Nah, spesifik. Itu tadi kan influencer yang ya kalau itu memang banyak duitnya mulai ya itu mah nggak bisa lah kita kayak dia kan. Oke. Ya. Nah, kita bakalan ngomongin yang kayak dia sih. tapi menurut gua fun fact-nya jadi kayak gimana ya? Walaupun kita nggak bisa jadi kayak dia gitu. Justru malah itu yang bikin kita nontonin mereka, ngerti gak sih lo? Kayak barusan kan kalau yang cewek-cewek mungkin lebih ke hook ke yang kayak Raden Rauf gitu barusan yang couple goals. Nah kalau yang laki-laki mungkin ya kebanyakan lebih ke kenanya yang ke financial goals gitu loh. Oh iya, karena kayak gimana kalian umur 25 belum punya tabungan 1M. Ada yang salah dalam hidup kalian kan? Gue jadi merefleksikan diri sendiri kan. Gue kerja salah nih berarti selama ini gitu. Nah, umur 25 belum punya 1M. Ada Iya. yang salah dalam hidup kalian. Yang salah, oh iya. Yang salah adalah gue dengerin dia sih. Bener. Gitu. Enggak, emang segampang itu orang nyari duit 1M. Mungkin buat influencer itu gampang Si kali ya. influencer itu gampang. Iya. Nah, maksud gue gini. Itu kan sekarang akhirnya jadi budaya kan? Iya kan nih? Iya. Maksud gue akhirnya anak-anak muda tuh jadi terpapar sama lu kalau misalnya deh brandingnya gini. Ya minimal lu tasnya pakai yang inilah yang 10 juta. Iya. Sorry teman-teman. Louis Vuitton. Yang
Yang merek-merek Prancis yang gue juga nggak tahu gimana bacanya kan. Maksud gue, pokoknya kalau lu ke Plaza Senayan apa lu ke Pacific Place ya lu baca deh tuh ya, pokoknya gitu deh pokoknya deh. Udah lu baca gimana tuh, lu komen dah. Atau nggak minimal tas lu ada labubunya nih, sorry. Iya. Labubu tuh? Dia nggak tahu labubu juga. Enggak. Buat gue sih labubu nggak lucu ya. Tapi itu jadi lucu karena dipakai Lisa Blackpink. Bener. Dia nggak- Lisa Blackpink. Awalnya tuh itu ya. Emang iya? Iya, astagfirullahaladzim. Iya. Oh jadi orang-orang ngantri labubu tuh gara-gara pakai Lisa Di viralin bukan. nama Lisa. Oh, Dia banyak ngeramein aja lah, sih, dia iya. ngeramein Oh, lah. Rame aja lah. Cuma gue udah nggak, dari dulu nggak pernah gue gemes sama Squishy. iya. Gue beli gara-gara Ria Ricis beli. Bener ya? Beneran. Ahli. Gue Saya sempet beli. nggak lo ngeri. Jujur saya lucu. Dia gue sering dengerin lagunya di KFC. Dia promo di KFC lagunya guys. Iya, bisa. KFC. Iya, maksud gue balik ya. Maksud gue kayak barang branded, terus yang kemarin kita bahas di podcast yang sebelumnya. Dikit-dikit healing, ya kan? Bali Jakarta. Hidup gue kalau nggak lagi di apa? Kalau namanya juga hidup. Kadang di atas, Kadang kadang di atas, kadang di Bali ya gitu kan. Iya, kan ada ya istilah-istilah kayak gitu kan. Terus kayak apa namanya? Nongkrong ya kan? Maksud gue kopi-kopi yang ada lambang persen itu apa sih? Oh iya tahu gue. Di kantor gue ada tuh, gue Aduh gue lupa juga lagi. Kopi persen apa? Bukan kayak nah, kalau aja kalau Arabica nggak sih itu? kopi jago. Sorry ya. Kopi jago enak banget boy. Kopi jago tolong sponsor. Oh ya Arabica ya benar ya Arabica. Kan? Sama itu Jak, kopi yang di sekelilingnya ada di itunya tuh ditempel gula. Oh, Itu kan Iya. iya apa tuh yang namanya Harlan apa gitu gue nggak tahu. Iya, Ntar kita potong dah. ini dia tuh. Itu deh kopinya. Malesnya. Gue rasa mahal dengan kopi-kopi gitu. Mahal. Iya, kopi-kopi gitu. Maksud gua kalau sebulan sekali sih mungkin gua make sense aja gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat kayak tiap minggu, buset kata gua lu orang gaji pada berapa sih? Tapi kan sekarang tuh kalau gue lagi ada tren yang gue emang gak ada duit, tapi kalau buat kopi ada. Kopi ada yang soundnya kayak gitu di TikTok tuh lagi rame tuh. Ada. Iya. banyak yang Gue ngikutin. gak punya duit, Banyak banget. tapi kalau buat kopi ada. Jadi terus itu orang-orang kopi gitu. Oh, Yoi. iya bener Lifestyle aja sih. bener si influencer tadi ada yang salah sama hidup lu. Kenapa juga? Nah, maksud gua gini. Itu kan sama kayak percintaan tadi kan. Yes. Akhirnya dia jadi ngeset standar baru kan. Oh lu kalau hidup di Jakarta harus ngopi. Ya regardless lu gaji lu berapa gitu ya. Maksud Minimal gua kan kopi jago. Kopi jago nggak masuk sih guys. Starling minimal. Starling kalau Starling Liong. Starling sama kopi Liong jago sama apa ya. bedanya? Kan sebenarnya bukan buat kebutuhan minum sama kafein harian lu, buat Story. story bro. Kalau Starling gua bisa Insta story gak? Enggak lah. Apa Liong anjing kopi bulan cap bulan. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Kurang loh. Jujur nggak Di nyampe. situ lu kurang nyampe sih. Gua sampai sekarang belum tahu tuh nggak nyampe itu. Nggak, maksud gua gini. Itu kan akhirnya jadi ngeset standar kan. Jadi ngeset standar. Nah, maksud gua gini. Di pergaulan lo ya, apakah di kehidupan lo sehari-hari seberapa besar sih? Maksud gua seberdampak apa kalau lu nggak begitu gitu? Kalau nggak kopi, Ya, yang lain lah. Maksudnya kalau misalnya tas lu nggak yang mahal, handphone lu nggak iPhone misalnya gitu, misalnya ya. Ini misalnya lo. Tapi gue lumayan itu loh. Mungkin sekarang gue nggak tahu ini gara-gara public opinion apa enggak ya. Gue mungkin udah nggak akan balik ke Android lagi sih. Satu dan lain hal gitu loh, ngerti gak sih lo? Iya. Bahkan gue sama orang udah ngerasain juga gitu loh, ngerti gak sih lo? Nggak, oke Jak, gini. Kalau lu, ya kalau gue lah, gue juga ya sebenarnya gue pakai Android juga cuma mood kerja doang kan. HP utama gue tetap Tapi iPhone. gue tuh bukan tipikal orang yang komparatif secara detail gitu loh. Gua kayak kameranya gue bandingin ini atau ini. Gue udah di situ Mungkin aja. kalau lu sama gue punya reason tertentu. Gue kan suka fotografi dan memang iPhone nggak pernah nge-lag. Iya. Misalnya itu ya, kita Iya. udah di level itu. Tapi kan banyak juga orang yang iPhone-nya nyewa anjir. Iya. iPhone HDC. Iya kan? Nggak, iPhone HDC itu kan yang 1 jutaan ya? Iya. Itu kan berarti dia bener-bener ke bawah trennya kan? Gara-gara melihat orang banyak di TikTok Iya, pakai iya. apa di Instagram Itu- pakai iPhone, akhirnya dia harus punya iPhone. Ya karena semua orang pakai iPhone sih, jadi semua orang jadi pengen kayak gue pengen kayak orang lain nih, keren gitu. Itu bisa Peer dibilang pressure, tren peer nggak kabel? pressure. Bisa dibilang tren nggak kabel? iPhone. Iya. Oh, Kayak itu mungkin- lu pernah lihat TikTok yang HP gue iPhone, HP lo apa? Tahu pernah lihat? Emang ada ya? Ada anjir. Orang-orang biasanya tuh video-video di kota tua tuh depan musim Thailand. Gak bohong gue. iPhone-nya masih yang iPhone 7 apa yang udah boba? Enggak. Ya mereka ngomong iPhone boba. Oh gitu. Jujur, tapi iPhone 6. Anjir. Semuanya masih dipencet.
Yang penting iPhone. Iya, enggak maksud gue emang segitu pentingnya. Ya. Ya mungkin buat mereka itu cara mereka buat dapat statusnya gitu loh. Standar mereka di sana mungkin ya kalau pakai iPhone ya lu keren gitu mungkin. Kalau di gini deh, menurut pandangan lu sebagai ya lu kan hidup zaman itu kan. Yang TikToknya tiap hari ya gitu tadi. Nggak iPhone, nggak temen atau apa sih tadi ya gitu kan. Itu seberapa pengaruh kalau di lu dan di sekitaran lu deh kita perkecil. Mungkin gue bisa bagi dua circle gue kali ya. Kalau circle kantor gue yang sekarang nggak terlalu segitunya, tapi circle kantor gue yang lama mungkin yang lumayan penting banget gitu loh. Jadi kayak tempat gue dong. Hah? Bukan yang lu setelah lu. Oke, setelah yang bubar. Ya intinya kayak gitu. Dia tuh apa ya, mentingin banget hal-hal yang branded gitu loh. Kayak lu celana lu apa, ini lu apa, baju lu apa, HP lu apa, bahkan sampai pilihan warna iPhone lu pun ngaruh gitu loh buat di circle mereka. Oh gitu? Gak bohong gue. Oh lu pink lu? Kurang jujur. Sumpah gue gak bohong, gue beli yang warna putih gara-gara itu juga. Circle jaket nggak masuk akal itu. Nggak cuma mereka. Oh lu beli gara-gara itu? Gak bohong. Lu nggak masuk akal. Gue juga nggak masuk. Dia katanya dia ke bawah Aris gitu. Iya kan. Sumpah ngatain orang tadi. Waktu itu gue ke bawah. Ada lagu yang ke bawah Aris. Kalau lu hidup di lingkungan yang ekosistemnya tidak memperbolehkan lu, tanda kutip ya, buat beda dari mereka, ya pilihan lu jadi cuma dua, ikut harusnya mereka atau enggak temenan gitu, lo ngerti gak sih lu? Iya, peer pressure-nya kencang banget ya. Iya, enggak gitu, lu kayak nggak dianggap. Menurut gue ya ada yang salah dengan circle-nya juga sih kayak gitu. Terus kan misalnya gue nganter, nah gue mungkin udah beda umur kali ya. Sekarang kan prioritas gue udah bukan kayak begitu kan. Maksud gue mungkin ketika gue zaman dulu mungkin gue akan sama gitu ya. Misalnya gini kan, sekarang kan gue dicerita kantor gue di SCBD kan, di gedung Asta itu. Nah dulu mungkin kalau dulu ya gue akan bawa tumbler gitu kan. Apa sih yang sekarang? Coxel. Iya gitu kan. Stanley gitu kan yang mahal-mahal. Itu gue bawa aja gitu, cuman sekedar gue punya nih. Iya. Iya gak sih? Iya. Kayak gitu. Dan itu tuh memang dari zaman ke zaman terjadi apa memang makin parah gara-gara sosmed? Nah gitu. Ya pasti gue. Tapi sebelum sosmed juga sempat nggak sih? Ada, cuma gue yakin kalau sosmed ya makin parah karena makin cepat kan buat informasi itu beredar. Tapi makin cepat ada dan makin cepat nggak ada juga menurut gue. Makin cepat ada dan makin cepat nggak ada. Oh iya, karena orang shiftingnya cepat banget juga. Kan? Oh iya. Kayak kalau gue inget yang dulu gue ikut-ikutan dan lumayan price itu, gue inget SMP apa SD gue ya. Gue beli power balance, lu pada inget power balance? Gue punya lagi anjir. Lu beli yang grade apa? 20 ribuan apa gope? Gue beli yang 40.000. Gue 10.000. Terus habis itu kita beginiin. Pas ketimbang, sumpah gue beli anjir. Gue ngerengnya sama mak gue di Tanah Abang. Gue masih ingat banget. Bapak-bapak lewatin itu namanya apa? Jembatan kayu. Iya. Jembatan. Iya, langsung bisa. Terus gue kayak anjir, gue jadi orang yang paling left out nih kalau gue nggak punya power balance. Gue beli lumayan kayak 200.000 apa dulu. Oh iya juga ya. Maksudnya itu kan spend waktunya lama banget kan. Sama juga mereka kan pakai pemain-pemain NBA kan buat ngepromotin si power balance itu. Iya, padahal nggak ada fungsinya ya. Ternyata kan enggak kan. Iya. Ternyata kan pseudoscience doang kan. Iya, setahu gue akhirnya dia dituntut gara-gara klaimnya itu kan. Iya kan. Sebenarnya itu gelang-gelang doang maksud gue ya. Sama kayak lu pakai gelang karet yang lain gitu kan. Akhirnya dituntut gitu kan. Tapi itu kan ya kayak hampir sedunia enggak sih? Iya, gue juga lagi anjir. Power balance. Teman-teman yang beli power balance juga. Kita semua sama. Iya, lu pernah ke power balance juga? Iya, tapi gue yang kawean. Iya, gue juga dong, gila. Ngapain juga beli yang asli kan? Ini orang dia asli. Enggak, gue enggak asli. Yang asli lebih mahal lagi jual. Iya, itu seinget gue sejutaan. Iya, sejutaan. Gue 200 di zaman itu ya. Di zaman itu. Iya, sekarang berapa anjir? Iya, enggak sama kayak Cox Circle kan. Sama hal ya kan? Sama harga. Iya. Bini gue punya satu kecil, tapi itu gak gara-gara dikasih. Beda lah. Iya. Sebelum itu dia sempat bilang sama gue, Cox Circle nih lagi rame gitu. Tapi ini mahal banget. Terus gue lihat kan, gue bilang, apa bedanya sama yang 100.000? Atau yang 50.000 lah? Beda lah. Pokoknya ada alasannya lah. ABCD gitu maksud gue. Iya. Nah itu sempet tren yang kayak gitu-gitu tuh sempet. Oh ya berarti itu hilang muncul dan
Hilangnya cepat. Iya, hilangnya cepet juga kali. Sekarang koksil kan masih ini nggak sih? Masih in nggak sih? Udah nggak segitu. Udah nggak deh segitu kayaknya. ya. Dengan orang sekarang udah bawa ini lagi nggak sih yang es cekek lagi? Ini tuh ini tuh Gak kayak segitunya ya. zaman Dulu jauh banget itu. Gitu. ini Corsicle tuh kayak zaman waktu kalau lu masih inget zaman Covid, orang-orang tuh pada panik buying beli Brompton. Oh iya. Brompton. Sepeda lipat. Sama. Dulu kan tuh Iya, ya, sepeda beli lipat. berapa aja sepeda dibayarin lipat. gitu kan. Iya. Itu setahu gue puluhan juta. Iya, sekarang udah nggak Gila, kedengeran ratusan. juga kan. Parah. Brompton sepeda lipat. Sekarang iya bener juga ya, nggak ada juga yang pakai Brompton di jalanan ya kan. Terus apa namanya? Iya kayaknya orang kayaknya sekarang kalau CFD udah kebanyakan orang lari nggak sih? Iya, maksud sekarang gua, malah lagi. sepeda biasa itu, tapi Iya. Brompton itu gue udah Ya udah nggak kedengeran lagi aja. Tapi Iya. sekarang tuh malah mungkin lagi tren banget di lari deh. keren banget. Udah dulu kan mungkin sepeda, kalau sekarang tuh sepatunya yang mahal-mahal. Jujur sepatu lu apa nih Jake? Iya. Minimal lari nih. minimal Solomon. Bukan lah. Bukan lari lah. Iya bukan Ya lari. kayak gitu lu ngerti gak sih Iya, Hoka iya. yang 6 juta, 8 juta. Apa? Ya. Oh, gila, ada Solomon. sepatu. Yang Ada. Aiki. Hah? Aiki namanya apa? Enggak, tadi lu. EQ. Tadi Apa Aiki? Brand yang baru yang green. Oh iya tahu tuh gua. Itu apa sih namanya? Enggak tahu gua. Brand apa? Iya enggak tahu. Ya ntar gue tempel tet. Iya, gitu. iya. Iya, itu mahal juga. Tapi gini, gue mau nanya. Lu beli sepatu 6 juta nih. Lari lu makin kenceng nih, Bang. Kalau menurut mereka ya. Sorry. Sorry. Lari gua nggak kenceng tapi gua keren. Iya jujur. Nyetel. Oh iya. Nyetel. Muka Oh, gua ntar, ini Julia yang di foto-foto yang di di Instagram. GBK ya. Yo, yang ntar fotonya ada. Jangan lupa update Strava, sorry. Iya. Oh iya, sama itu ya, sama Strava. Oh iya bener tuh. Iya. Kan gue sempet denger kan ada joki Strava lah segala macem lah. Joki Strava lucu sih. Iya itu emang kayak gitu ya, maksud gue. Iya. Nggak gini. Kak, itu kan ya, ini kan trennya kan. Itu kan sehat ya, maksud gue ya. Ya itu kan sebagian karena TikTok juga dong, karena Instagram juga dong, karena orang-orang Iya, akhirnya pastilah. jadi ikut Strava gitu-gitu kan. Tapi kan sehat kan. Itu which is oke Masih gitu. good thing. Cuma ini terus ada lagi yang lebih duar gitu kan. Ketika gue denger ada joki Strava, gue bilang, buset. Iya. Emang mungkin tujuan utama mereka tuh bukan buat sehatnya gitu loh, ngerti gak sih Ya, lo? buat update aja. Ikut Iya. tren ya. Joki Strava itu sama kayak lu beli iPhone HDC tadi gak sih? Sama. Sama. Jadi kayak nyewa iPhone juga gak sih? Ya biar keren aja. Iya. Nah, maksud gue gini, lu kan akhirnya hidup di zaman yang serba dipamerin kan, dalam tanda kutip ya. Nah, maksud gue pengen tanya nih, maksudnya komentar lu nih ya, komentar lu berdua nih atau komentar, maksudnya lu mewakili generasi lu lah. Itu dampaknya apa sih? Maksud segede itu kah? Atau jadi kayak gimana sih ya? Lu cerita deh, maksudnya dari sisinya lu gitu. Jadi dulu gimana Jul? Mental dari si ininya nih. Dari lu nya? Iya, karena lu terpapar kan ya, lu terpapar segala macam kan. Gue pribadi nggak terlalu naruh pride gue di sana. Jadi kayak gue nggak yang kena peer pressure atau apa-apa aja sih. Kalau misalnya lagi tren kayak tren Corsicle, gue nggak suka. Lu buat apa? Labubu juga lagi rame banget. Gue juga nggak peduli. Ya udah aja gitu. Ya gue jalan sesuai apa yang lagi gue suka aja gitu. Jadi gak yang terlalu ngikutin apa yang lagi trending aja sih. Kalau lu? Gue pernah di dua-duanya. Gue ngerasa tempat gue sekarang membiarkan gue untuk memilih, ngerti gak sih lo? Memilih apa? Jadi gue nggak Bentar. Tempat lu nih apa nih? tempat kerja gue. tempat kerja, oke, nggak oke, mesti oke. tempat gue kerja doang sih, kayak Ya, tongkrongan. Circle lu ya, circle lu Circle sekarang gue ya. lagi membolehkan gue buat memilih gitu, ngerti gak sih lo? Jadi kalau di tempat atau circle lama gue susah. Beneran opsinya cuma dua yang gue ngerasain. Karena kan gue dulu kerja di agensian gitu kan. Gue datang siang gitu ke jam 1 apa jam 12, ntar nyampe beres kerja jam 12 malam lagi gitu misalkan. Ya gue udah gak punya waktu buat bergaul dengan orang-orang lain gitu loh. Sabtu Minggu gue istirahat biasanya sendiri. Jadi ya tinggal mereka-mereka doang. Nah karena mereka-mereka ini menuntut gue untuk jadi seseorang yang sebenarnya bukan gue amat juga sih. Jadi seseorang yang nyampe. Orang yang nyampe nih kan, gue jujur waktu itu gak nyampe. Nah gue harus mau gak mau harus nyampe buat ditemenin gitu, ngerti gak sih lo? Kebayang gak? Akhirnya yang memaksa lu ikut tren itu ya. Iya, jadi itu opsi gue beneran cuma dua. Either gue nyampe atau gak ditemenin. Lu pernah ada di titik itu ya? Gue pernah. Terus gimana lu lepas dari titik itu? Apa lu? Resign. Aduh, sederhana banget lagi anjir. Ya tapi maksudnya gue gak kebayang sih kalau gue Masih nggak di sana ya? ganti Masih di sana. circle, gue menanggapi mereka gimana? Oh ya, lu pakai baju-baju Mardi kali.
Minimal Kenzo. Gue ini juga Apa tuh? ketuntut aja. Aduh punya malu gue ganti baju deh. Minimal itu lah ya. Oh jadi ya. Oke. Kalau kan gua ngeliatnya gini ya. Kan mungkin bukan nggak works ya. Mungkin di lu udah beres lah gitu ya. Di lu udah beres lah yang kayak gitu ya. Pertanyaan gue tuh gini. Misalnya lu nih, lu pernah di titik itu nggak, Jul? Enggak kayaknya. Lu nggak pernah ikut tren kayak gitu itu? Maksudnya gue nggak banget ya. Gue statue banget, sorry. Statue gila, setelan cuek bos. Enggak, karena mungkin ya gue beruntung gue nggak punya circle yang maksa gue buat ngikut arus kayak Ziko kan tadi. Masalahnya kan ya di tempat kerjaan dulu circle-nya maksa banget dia harus sampai gitu kan, nyampe. Di tempat gue ya enggak sih. Maksudnya kayak pada ya udah aja gitu. Gue paham nih. Berarti kalau sosmed nggak kena, iya kan? Sorry, kalau circle nggak kena, gue mau nanya, lu tuh kepengaruh sama sosmed nggak? Gue sih enggak segitunya sih. Lu nggak segitunya? Gue lebih terpengaruh sosmednya tuh nggak direct gitu, ngerti nggak sih lu? Sosmednya ngaruhin teman-teman gue, teman-teman gue ke gue gitu, ngerti nggak sih lu? Oh. Teman-teman gue di drive sama sosmed juga. Jadi lu tuh yang kena dampak langsung dari orang justru ya? Dari orang yang kena dampak dari sosmed. Iya. Oh iya. Nah kalau gitu udah menurut gue lebih parah sih dibanding kalau konsumsi internet apa sosmed sendiri. Kalau masih punya kontrol gitu loh, ngerti gak sih lu? Kalau orang lain masa lu ngontrol, orang susah kan? Kalau gue kayak terpengaruh cukup sih. Kayak misal kayak jokes gue udah jadi aneh kayak gitu. Itu kan terpengaruh juga kan sih bilangnya. Itu kayak dikit-dikit tung sahur. Itu kan dari internet juga. Yang dikit-dikit itu kayak kayak gitu kan sosmed. Terus habis itu yang lumayan gue terpengaruh, yang gue kerasa kayak kadang tuh gue kayak ini too much gitu. Kayak kalau misal gue buka Twitter gitu ya. Kan di Twitter tuh tempat orang berantem. Iya, Ferry Irwandi keluar Twitter gara-gara berantem. Maksud gue kayak ya emang banyak informasi bagus dan kayak tweet-tweet lucu di Twitter. Itu yang gue cari. Cuma kadang tuh lebih sering orang-orang marah-marah, berantem ini, berantem itu, yang itu bikin draining banget juga sih. Itu yang bikin gue sadar kayak gue terlalu banyak sosmedan nih. Kayak gue harus close gitu. Mungkin tadi gue mau balik ke kata Jaki ya. Maksud gue dia kan indirect kan, maksud gue nggak langsung dari sosmed, tapi dia tuh terpengaruh akan orang-orang di sekelilingnya yang terpengaruh dari sosmed. Nah maksud gue gini, gue mau tuh masuk ke bahasan yang ini kan kita teman-teman kan kebanyakan Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Maksud gue, lo kan Gen Z nih, dari lu berdua nih yang dalam tanda kutip ya udah berhasil melawan itu, udah berhasil belum? Udah. Harusnya bisa. Besok kalau buat koksil ke lawas lu. Stanley minimal. Nggak, maksud gue. Apa yang teman-teman bisa start gitu buat yang maksudnya mungkin teman-teman harus sadarin dulu ya, enggak gue mau mulai dari teman-teman harus sadarin dulu lu kalau denger obrolan kita lu harus lihat ke dalam diri lu sendiri dulu. Gue di titik apa nih ya kan? Kalau lu di titik yang gampang banget terpengaruh sama sosmed, bahkan sampai di titik yang lu tuh stres gara-gara sosmed, ya gara-gara nggak bisa ngikutin tren, gara-gara apa ngeliat orang bahagia, terus relationship lu tuh jadi tergantung banget sama Raden Rauf tadi. Iya kan? Iya. Nah, ini lu mesti denger nih. Nah, maksud gua gimana tuh Jak menurut lu? Cara escape-nya yang pertama kali, terus selanjutnya gimana? Pertama kali penting ya. Kalau menurut gue yang paling penting banget sih yang kayak gue bilang barusan ya, lu harus keluar dari circle yang mengamini kalau emang lu buat jadi gaul atau buat bisa disukai sama orang tuh harus ngikutin tren. Ya pertama lu harus, yang paling penting lu harus keluar dari circle itu sih. Tapi kan susah ya, maksudnya lu nggak selalu punya kesempatan buat keluar dari lingkungan yang tanda kutip toxic gitu. Iya. Mungkin hal pertama yang bakal gue lakuin kalau di posisi itu sih, hal yang waktu itu gue lakuin sih, gue sadar kalau tren tuh nggak ada habisnya gitu, ngerti nggak sih lu? Tren tuh nggak ada habisnya dan berganti terus. Dan ya udah gue harus selalu maintain, ngikutin itu terus. Dan ya gue nggak pengen aja sih hidup gue cuma sebatas ngikutin validasi orang gitu loh, nyari validasi orang. Oh, itu di titik apa tuh lu sadar gitu Jak? Di titik apa yang turning point deh? Lu punya duit 2.000 di ATM. Di titik gue pengen ngambil gocap, gue minta transfer duit. Jul ada 10.000 gitu. Gue depan ATM nih. Kurang 10.000. Kurang 10.000.
Iya mungkin Enggak. Iya mungkin bank-bank yang gede-gede biasanya Mandiri, BNI ya, apa BRI, tolonglah ada ATM 10.000. Mungkin coba tolong nih buat orang-orang kayak Jaki gini. Kayak gue juga kadang-kadang. Ya kayak gitu sih, bukan lebih ke finansial sih, lebih ke apa ya? Lu ngerasa selalu nggak puas gitu, akhirnya lu capek aja sih. Dan itu nggak bisa datang dari luar. Maksud gue dengar apapun dari luar sih, kalau gue belum ada di titik itu nggak bakal bisa coba keluar sih gue. Gue emang harus ngerasain dulu kayak gila nih, nggak ada habisnya nih, nggak ada habisnya nih gitu. Ini orang-orang yang kayak nggak mau deh gue jadiin buat source of my validation gitu loh. Kalau gue mau cari validasi di tempat yang lain deh, nggak di tempat-tempat yang kayak gini gitu. Kalau lu sorry. Apa? Ya kalau aja. Gue sih lebih mikir kayak pertama, maksudnya kalau lu bener kayak kata Jaki, lu nyari validasi orang juga buat apa gitu? Nyari validasi orang buat apa? Iya, maksudnya kayak biar kelihatan, gue juga pengen nyampe gitu. Jadi maksud gue kayak ya pertama kalau emang lu nggak suka, kenapa dipaksa lo harus suka? Terus kayak ya, coba gue pikir. Tapi yang berat dari tapi yang berat buat jadi diri sendiri kayak yang barusan Sizul bilang kayak lu kalau gua nggak suka kenapa gua harus coba gitu. Mungkin agak berat ya kalau situasinya circle lu tidak mendukung gitu loh. Oke. Kayak barusan gue bilang pilihannya cuma 2. Mungkin gua nggak suka sama trennya. Mungkin gua ngerasa tren itu bodoh, dan mungkin beberapa pilihan teman-teman gue bodoh juga. Tapi gua nggak bisa gitu loh sendiri terus gitu, gua nggak bisa. Gua nggak bisa terus-terusan merasa dikucilkan gitu, ngerti nggak sih lo? Itu sih mungkin yang berat. Circle ya? Di circle. Itu yang paling kecil mungkin keluarga kali ya. Kalau keluarga mungkin agak sulit ya, jarang yang kayak gitu ya. Mungkin Halilintar. Ya Halilintar semua aja. Ya enggak lah. Uyak. Oke. Oh itu sih dia nggak up to date orangnya ya, orang-orang itu ya. Kaisang. Oh. Oke. Enggak, orang-orang itu kan biasa aja ya, gaya juga biasa-biasa aja kan. Enggak, biasa-biasa itu semua yang kita sebutin tadi adalah orang-orang yang biasa aja, yang nggak pernah ngikutin tren, ya, yang gaya hidupnya juga biasa aja. Normal aja. Cek aja YouTube, Instagramnya ya, untuk melihat seberapa biasa ya gaya hidup. kita nggak bilang segala macam. Minum dulu. Gue mau nanya, mungkin yang bahasan terakhir kali ya. Ini yang paling, menurut gue yang paling toksik nih menurut gue nih. Yang menurut gue bikin tadi kita udah sempat bahas di awal, tapi menurut gue ini mau gue bahas lebih dalam gitu. Oke. Ini tuh gue pengen soal cantikan, bos. Apa sih beauty standard gitu? Kayak jadi cowok tuh harus gini. Jadi cewek tuh standar kecantikannya harus gini gitu misalnya. Nah, gue balik lagi lah ya. Misalnya gak, ya kan kita cowok ya. Maksud gue gini, kayak misalnya ketika lu jadi cowok, itu ketika lu misalnya nih, lu denger influencer yang tadi itu, yang kesayangan kita. Iya kan, yang kesayangan kita lah, pokoknya yang paling sukses di Indonesia. Parah. Calon naga ke-10. Calon naga ke-10. Enggak, dia beneran pengen bilang, dia bilang pengen jadi naga ke-10. Kita doain. Jadi dia ngeset standar yang buat gua ya, cukup gila dah buat gua. Bahkan ketika gua pikir lagi aja nih, mungkin gua orangnya kali yang pesimis ya. Juga nggak dapet juga gitu maksud gua. Itu sebenarnya yang barusan gua sempat bahas soal gaslight tuh sebenarnya kayak gitu. Positioningnya kayak gitu, Kabel. Jadi misalkan gua jadi si abang-abang yang punya McLaren Senna itu nih. Iya. Gue ngomong lu tuh harusnya begini gitu. Lu harus punya duit segini dalam umur segini. Sebarusan lu bilang kayak itu yang gila deh bla bla bla. Terus gue jawab, ya emang kan lu pesimis. Nah gue gaslighting terus gitu loh. Jadi ya lu harus setuju sama argumen gue. Gue harus setuju sama argumen lo, itu kuncinya ya. Iya, gaslighting tuh intinya gue tangkap kayak gitulah. Lu harus setuju sama argumen gue. Kalau lu enggak, ya berarti lu yang bodoh. Lu tidak terinformasi, lu tidak dapat edukasi yang bagus, bla 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 bla. Ya.
Kayak Tapi gitu. kalau gue balikin ke lu berdua ya, itu kan maksudnya kalau cowok kan ya mungkin nggak standarnya, nggak kecantikan kali ya kan kita. Iya. Ya kecuali ya kan banyak juga cowok yang dandan gitu. Oke. Gue nggak bilang. Nah kan zaman sekarang banyak juga cowok yang dandan. Ntar gue ke situ deh. Iya. Nah kita ngomongin yang dari kalau cowok kan kebanyakan mungkin mentality sama mindset gitu ya. Oke. Maksud gue ini kan teman-teman kan muda, lu kan Gen Z gitu ya. Maksud gue kan teman-teman masih muda dan yang lain-lain gitu. Kalau misalnya terus-terusan dibombardir sama cara pikir yang kayak begitu, sedangkan nih lu denger ya, dunia tuh nggak adil. Iya. Lu denger tuh, dunia tuh nggak adil gitu. Jadi kan maksud gua temen-temen nih gimana caranya ya, tips lu ya untuk menyadarkan dirinya mereka kalau sebenarnya levelnya tuh beda gitu Ya, loh. starting point orang beda-beda. Iya kan? maksud gua levelnya beda. Ketika lu udah punya duit 7 triliun terus lu berkata yang kurang bijak ya dalam tanda kutip ya, berkata yang kurang bijak, gua aja bisa. Ya akhirnya yang day to day paycheck nih kayak gitu nih gitu ya, yang mantuman paycheck to paycheck lah gitu. Yang gajian ke gajian hidupnya gitu. Kan akhirnya jadi terpacu dan wah, gua kali yang tolol ya gitu kan. Akhirnya jadi kayak gitu. Nah, maksud gua lu punya saran nggak? Maksud gua buat temen-temen gitu ya. Kalau gua sih ya udah nggak relevan ya karena gue udah tua gitu kan. Yang ngedenger dia ngomong sih kocak gitu. Buat gue karena gue udah tua gitu. Ya saya udah pengalamannya udah kayak orang 50 tahun ya, punya anak kayak belum lu. Bangun jam 2 pagi ngurusin anak kan belum gitu. Jadi gue ngedengernya udah lucu gitu. Nah kalau dari sisi lu gimana? Sebenarnya menurut gua sama sih. Ngadepin situasi kayak gini sama zaman-zaman dulu. Kalau lu inget zaman-zaman MLM, tahu nggak lu? Zaman MLM. MLM. Orang umum. Selamat pagi. PT Best hanya dengan 6,5 juta rupiah. Dapat Pajero cash. Dapat Pajero cash. No credit, no riba. PT Ya, kayak Best. gitulah, sama lah, ngerti gak sih lo? Kayak jual mimpi sebenarnya. Mereka tuh mungkin pola kebayang kan? Iya. Pola yang paling sama mungkin teman-teman bisa perhatiin di kalau mereka buka kelas gitu loh, ngerti gak sih lo? Iya. Ya sebenarnya kan sama ya, kayak lu mau sukses lu beli kelas gua, sama aja kayak dulu lu mau sukses lu jadi downline gue gitu loh. Iya, jadi ya sama-sama aja. kalau nggak sukses nggak pakai cara gua, tolol lu. Iya Gitu kan. Nah, lu hati-hati tuh teman-teman, jangan kejebak kayak gitu. Iya, kalau itu kan contohnya mungkin MLM kayak upline saya sudah punya rumah apalah sama. Kalau ini kan kayak gua udah punya McLaren Senna ini. Oh, McLaren-nya mau warna apa, Bos? Iya, McLaren lu warna apa, Bos? Tapi itu brand copy paste Andrew Tate, tuh tahu gak sih? Andrew Tate. Oh, itu yang toxic masculinity. Sama, dia kan kayak gitu juga, Iya kan? financial advisor tanda kutip. Bahas dikit dong. Gua nggak ngikutin Andrew Tate. Bukan buat yang teman-teman yang lu ngikutin nggak? Gua ngikutin. Gua nggak terlalu, tapi emang lewat. Oh, enggak. Misalnya kita minta pendapat lu berdua. Toxic masculinity ya kita bahas ya. Toxic masculinity itu lu ngelihatnya gimana? Karena buat gua karena umur gua udah segini ya, dan generasi gua milenial sudah umur segitu kan. Buat gua lucu. Apa yang bikin lucu dari sisi lu? Gua kayak bos, nyasar gak usah kelamaan kali. Gitu. Maksud gua gitu. Kayak bos, apa namanya? Orang nggak selamanya lu bohongin gitu. Bisa lagi gitu. Mungkin kalau gue di umur lu bisa gitu. Itu gue mendengar dari sisi lu. Karena di gue udah lucu gitu. Jujur kalau gue ngeliat itu emang itu sih harus jadi Sigma kayak gitu. Iya. Lu kalau lu nggak ngikutin Andrew Tate, nggak ngambil Hustle University, gue ngikutin banget. Ya berarti lu beta male, bro. Lu nggak Sigma alpha male. Sigma alpha male. Parah. Oh, bahkan dia bikin istilah untuk orang culun ya. Iya, Sigma tuh mantep ya, cowok keren ya gitu. Oh, apa ya tadi? Beta tuh. Beta male tuh yang Cowok cupu. Oh iya, nih teman-teman ya, buat teman kita kan orang agensi ya, tiga-tiganya kan. Iya. Tiga-tiganya orang agensi ya. Jadi bahkan ya untuk meyakinkan kalian, mereka aja sampai bikin istilah sendiri. Itu kan branding namanya. Iya, term mereka. Itu kan namanya branding kan, dan branding itu dipakai buat orang jualan kan. Setuju. Bahkan kalau si Andrew Tate kalian sering denger lah kayak ditangkap lagi. Gue baca beritanya. Ditangkap lagi. Ya karena human berapa kali nih orang human. Ya gitu loh. Sebenarnya kalau lo perhatiin si Andrew Tate kan sering banget bilang sesuatu gitu loh, kayak lu kalau mungkin kita seringnya denger kayak inilah cara keluar dari kemiskinan gitu. Kripto dia human. Kalau
Nah, ternyata bukan kripto, human jual orangnya. Ya dia brandingnya dengan bilang cara keluar dari Matrix gitu. The Matrix ya, itu gue pernah denger tuh. Si Andrew Tate itu yang bikin, yang nge-start. Oke. Dan kalau kalian pada denger ya, teman-teman si abang-abang Sena itu kan dia bilang McLaren lu warna apa bos gitu kan. Salah satu itunya dia, signature-nya dia kan. Si Andrew Tate duluan yang ngomong kayak what color is your Bugatti. Oh gitu. Kan itu word to word di copy anjir. Cuma di bahasa Indonesiaan aja. Iya. Ya hal-hal kayak gitulah teman-teman harusnya bisa lebih aware kalau itu emang dia jualan kelas aja. Iya, jangan kejebak. Sebenarnya gue punya solusi sih biar lu terhindar dari konten ini. Solusi. Cuma satu. Enggak, lu terhindar dari konten kita maksudnya. Enggak, konten itu dong. Konten Andrew Tate. Konten Andrew Tate. Abang-abang Sena. Itu doang. Nonton Bang Gori. Iya, coba diganti ya. Gila solusi. Lu daripada nonton Andrew Tate, iya kan? Yang jualan human traffic orang, apa enggak yang nanya McLaren mau warna apa? Lu mending nonton Bang Gori. Bang Gori coy. Cilin. Live apa namanya? Live advice. Gen Z. Apa itu? Gen Z. Itulah pokoknya. Itu. Kita nggak yakin gimana kita mau jual. Enggak. Kalau nggak dengerin Bang Gori, lu kayak apa ya? Betamil. Enggak. Lu nggak. Kita branding apa ya? Jangan Betamil. Oh. Kalau lu nggak nonton Bang Gori, lu nggak nyampe. Nah, ya, itu brandingan orang juga. Pokoknya lu culun. Itu mah ngatain aja itu mah. Culun nggak gini sih. Iya. Oke. Terus gue mau nanya deh. Gue nggak yakin ya, maksud gue mungkin teman-teman juga pada tahu kan gitu. Terus terang gue nggak tahu, tapi mungkin Gen Z, Gen Alpha tuh banyak yang denger influencer yang kayak gini lah. Ya di Indonesia kan yang tadi ya, maksudnya terus yang di luar kan si Andrew Tate itu. Nah, menurut lu gini Jak, apa Pejul ya? Gimana caranya temen-temen nih first stepnya dah sama kayak tadi, sadar kalau dia tuh lagi denger sales obat lagi ngomong gitu. Kalau menurut gue sama persis kayak itu sih. Kalau di cewek mungkin gue ngambil contoh yang lebih gampang kali. Gue kasih analogi di girl band Korea gitu misalkan. Girl band Korea apa pemain aktris drakor gitu. Iya. Tapi ini lebih ngambil ceruk pasar yang perempuan ya. Ngerti gak sih lu? Jadi kayak sebenarnya lu dan teman-teman di sekitar lu yang kondisi keluarganya, sosialnya, ekonominya segala macam kayak lu, ya muka selu tuh cakep-cakep aja gitu, ngerti gak sih lu? Cakep-cakep aja ya. Iya, cakep-cakep aja, nggak ada yang salah. Tapi karena lu sering terpapar sama girl band Korea, drakor segala macam, akhirnya standar kecantikan lu jadi segitu gitu loh. Oh iya. Jadi sebenarnya menurut gue mereka ini yang jual ujung-ujungnya jualan skincare segala macam, ya mengeksploitasi insekuritas lu sih sebagai perempuan. Oh iya, mengeksploitasi insecurity. Oh iya bener. Iya. Dan itu bahaya banget di sosmed ya, karena cepat viral. Cepat banget. Iya, dan itu bisa menginfluence orang yang bisa menginfluence orang. Iya, kayak gue contohnya. Kayak dia. Dan itu jadi bahaya. Maksudnya kayak gini, misalnya cewek gue nggak mau ini ya, tapi ini kan ceritanya ya. Misalnya gue nonton drama Korea kan, terus ada siapa lah gitu, Kim Jong Un ya gitu kan. Shit, Korea Utara salah nonton drama dia juga. Salah nonton drama gue. Ada orang Koreanya deh. Terus dia jadi gue pengen banget pacar kayak si Cajang Nim ini nih misalnya kan. Nah misalnya gitu kan. Terus akhirnya dia mulai beli produk-produk kecantikan gitu kali, mulai kayaknya gue ini banget. Bisa kali ya gitu, karena standarnya dia nih, menurut dia gue harus secantik si mbak Korea itu supaya bisa dapet si Cajang Nim ini gitu kan. Padahal kalau misalnya dia nggak gimana juga, ya mungkin dia bisa dapet juga mas-mas kayak si Ijul gini kan. Benar. Tapi maksudnya realistis gitu. Iya maksudnya realistis gitu kan. Ya Ijul kan realistis aja orangnya kan. Real banget ya. Real no pake. Real no pake. Iya mungkin gara-gara itu juga kali ya. Iya sama halnya kayak kalau di cowok mungkin nggak segitu berpengaruh ya lah soal estetika muka gitu. Iya. Tapi mungkin ya barusan ke yang lu bilang financial tuh mungkin jadi topik yang sensitif banget buat banyak orang lah. Ya itu yang dieksploit sama sales kelas ini. Kayak misalkan ya barusan kayak aduh anjir gue melakukan hal yang salah bla bla bla. Gue harusnya bisa kayak ini orang. Sebenarnya menurut gue ya
tergantung gimana kita sebagai penonton nyikapinnya aja sih. Kalau lu pengen jadiin itu semangat ya boleh-boleh aja. Sebenarnya bagus juga sih kalau jadi semangat. Iya bisa. Karena kan di sisi lain lu tahu juga banyak banget orang-orang yang jelek. bukan. Kalau itu jauh ya. Ini artis Korea cantik-cantik banget nih. Gue kayak harus mulai mandi gitu. Wah itu jauh banget. Itu jauh banget. Iya, maksud gue kayak ke yang financial burden kalau lu bisa menyikapinya dengan positif gitu ya boleh-boleh aja. Karena di sisi lain dari orang-orang yang kemakan sama Andrew Tate ini ada orang-orang lain yang beran gak peduli sama statement orang lain juga kan. Iya. Ya mungkin ya emang harus dikasarin kayak Andrew Tate ini buat ngegerakin orang-orang mageran kayak gitu loh, ngerti gak sih lu? Kayak udahlah hidup gini-gini aja, rezeki ada yang ngatur, misal malas, orang-orang malas kayak gitu loh, ngerti? Oh iya. Yang mekanismenya pasrah aja gitu ya. Iya, karena ekstrimnya males harus pakai approach yang karena malesnya ekstrim ya. Harus pakai approach yang ekstrim juga kan buat ngegerakin dia. Sebenarnya ini yang bikin salah juga cara dia ngejudge orang juga kan, karena dia ngikutin standar Andrew Tate menurut dia benar. Jadi dia kayak gampang banget ngatain orang-orang yang kayak padahal ya dia udah kerja semampu dia gitu. Iya. Maksud gue kayak ya balik lagi level orang kan beda-beda. Dan pas di saat dia ngelihat orang yang kerja udah semampunya tapi kayak gitu-gitu doang ya gampang banget lu kayak ngejudge kayak lu males, lu kurang gitu-gitu loh. Iya. Dan itu akhirnya diaminin gitu ya sama yang percaya sama dia ya. Iya. Dan itu jadi bahaya sebenarnya. Iya, masanya gede banget juga lagi masanya gede banget ini. Juga. Iya. Mungkin satu sisi lu harus membangun sebuah percaya diri. Jadi teman-teman jangan takut ya. Orang jelek juga bisa berkarya. Kurangin nonton bokep. Jangan takut orang jelek juga bisa berkarya. Orang jelek juga bisa punya jodoh. Iya. Oh, minimal gini nih. Nah, ini tips gitu kan. Nggak, maksud gua ya ini akhirnya gua jadi paksa lah gitu. Teman-teman kan. Jadi teman-teman tuh di live stream ya sering banyak yang nanya, "Bang, deketin cewek gimana sih apa segala macam." Menurut gua gini ya, kalau misalnya lu udah dari awal merasa insecure duluan, susah. Iya, benar. Iya kan? Minimal. Benar. Jadi minimal mandi. Gua mau ke sana. Minimal lu mandi. Maksud gua ketika lu mandi dan lu wangi, mungkin abis itu PD lu keluar. Abis PD lu keluar kan kerahnya udah lu naik-naikin gitu kan. Kerah lu naikin, kancing dulu buka, kalung kayak gitu juga. Cabul ya. Jangan Ini berlebihan. Itu terlalu. Cabul. Terlalu itu meledak lu. Lu meledak. Enggak, maksud gua ketika lu mulai dari hal-hal yang kecil kayak gitu, lu mulai ngerapin diri lu, ya kan, lu mulai sadar sama yang lu pakai gitu kan. Gua pakai baju hitam mulu nih, jangan-jangan gua ganteng juga nih kalau pakai baju biru gitu kan. Ya kan, mungkin lu mulai sadar kayak gitu terus lu mulai personal hygiene gitu ya. Ya gue bicara personal hygiene ya, gue soalnya kan kalau ngeliat orang-orang Korea yang pada nyanyi-nyanyi itu kan dandan ya. Itu buat gue ya. Ngapain dandan? Cuma gue nggak tahu. Maksud gue ya nggak usah kayak dia karena kita juga mukanya juga beda. Kita bukan performer. Iya, kita juga bukan performer, hati-hati. Mungkin kan dia dandan juga karena di endorse kan. Kebutuhan pekerjaan lah. Iya. Kalau kita apa pekerjaan Anda? Kalau misalkan cewek-cewek harus secantik girl band, mukanya harus putih, itu apa pekerjaan Anda? Nggak gini. Ani-ani. Parah banget. Gue gak ikutan ini, gue gak mau nyapu. Apapun pekerjaan gue nih, mimpi gue adalah jadi aneh-aneh. Umur 25 tahun 1 triliun. 1 triliun anjir. Tapi tuh si abang-abang Sena udah surpass 1 triliun bro. Iya, gue sih percaya. Maksud gue sih percaya. Beneran salah ya? Yang gue lakukan salah beneran salah aja. Iya. Mending follow mereka aja deh. Kayaknya gak usah dengerin kita. Kita salah kan? Kayak kita salah. Gue bahas sedikit soal yang teman-teman gitu yang tadi gitu kan. Jadi kita dimulai dari jangan-jangan. Tadi kan gue bilang mereka itu bisa sukses gara-gara nge-exploit insecurity gitu kan. Akhirnya gue jelek. Temen lu juga bilang iya lu jelek gitu. Gak tau emang jelek. Malah terus bilang enggak kamu ganteng. Tapi dulu terus nenek lu bilang enggak kamu ganteng. Tapi temen yang lain bilang enggak lu jelek. Itu jelek bukan ganteng. Jelek. Nggak gini, maksud gua jelek itu kan relatif kan. Anjing. Mau nggak setuju. Cantik itu relatif maksudnya. Kayak jelek absolut ya. Fuck man. Enggak lah. Enggak, sorry orang jelek ya. Bangsat. Kayak gini. Gue nggak bilang gue ganteng lo ya. Gue nggak bilang gue ganteng. Tapi gue
apa namanya? Mungkin gua pada titik yang gue percaya diri aja gitu ya. Akhirnya sekarang gue punya bini gitu kan. Mungkin gua nggak bilang juga Ijul ganteng gitu ya. Gua nggak bilang Jaki ganteng. Tapi kan lu juga udah pada punya pasangan dong. Ya. Terus gonta-ganti juga kan gitu. Ganti-ganti. Itu ke bawah tren juga guys. Nah, maksud gua kita aja bisa gitu maksud gua. Jadi kenapa juga lu putus asa sih maksud gua? Mungkin bisa dilihat ke dirinya sendiri dulu ya. Lu incer cewek nih misalnya ada yang streamer gitu lagi live stream nih, ada yang bang aku pengen jadian sama cewek ini tapi dia nggak mandi anjir. Jauh sama masih jauh. Mungkin step keduanya selain mandi ya, maksudnya itu kan basic. Iya. Ya yang setlist lu beli parfum di Indomaret lah gitu. Atau kalau malas ke Indomaret kemana Jul? Grab Mart. Peralatan mandi, sabun, parfum semua lu bisa cek Grab Kilat. Iya kan? Oke. Gue udah 40 menit lagi gue mau ketemu cewek, mau ketemu gebetan gue nih. Gimana ya? 30 menit masih ada Grab Kilat. Gila lu. Keburu parfum. Sisa 10 menit pakai pas ketemu ceweknya. Jatuh cinta. Iya. Siap. Berlebihan. Iklan aksi. Tapi lanjut tadi itu step 2-nya menurut gue yang paling penting juga public speaking sih. Ya gimana cara lu approach nggak jadi creep gitu kayak. Public speaking. Oke. Masa lu kayak baru kenalan kayak, kamu pagi-pagi banget nih kawan-kawannya. Anjing. Gimana nggak kabur tuh cewek? Kalau lu begitu. Oke. Jadi menurut Jul, kita lu ngomongnya nggak boleh terbata-bata. Nggak boleh. Ya. Bukan nggak boleh terbata-bata, cuma at least ya lu ngobrolnya tuh ngalir gitu, nggak yang kaku, nggak yang tiba-tiba tuh gimana gitu loh. Misalnya gini, gue datang nih, panas sih di luar. Wah, cuaca di luar cerah sekali. Udah. Apakah itu? Nah, udah nggak ada diem. Itu Kali Ciliwung deres. Kenapa itu penting banget? Udah habis banget. Nih lu di kafe nih baru sampai lu duduk kayak, kamu mau lihat guling Hatsune Miku nggak? Mulai tapi guling Hatsune Miku. Guling Hatsune Miku. Ada guling anime. Abis itu lu dapet nggak ceweknya abis gitu? Lu dapet digampar. Oh gitu. Mungkin kita harus bikin podcast khusus buat wibu kali. kita nggak. Wibu I love you. Ya gue wibu juga kan. Iya dia wibu juga. Gue nonton anime. Wibu I love you. Tapi mungkin lu bisa dengerin gitu. Oke. Iya. Karena gini. Waktu itu kan nggak. Ini lucunya gini. Waktu itu gue pernah denger kayak gini. Wibu-wibu tuh kan kalau misalnya denger musik kan dia gitu-gitu goyang-goyang dan kompak gitu kan. Terus orang-orang lucunya pada kocak banget lu gitu kan. Ya pokoknya gitu dah dikata-katain dah gitu, dibilang culun lah apa segala macam. Terus gue mikir ya, bentar gini dah. Dia kan joget-joget kayak gitu terus menurut gue nih, apa bedanya sama orang dengerin metal maksud gue? Cuma kebanyakan orang-orang itu pada introvert aja. Nggak sangar lah. Iya nggak kalau metal sangar. Nggak sangar gitu maksud gue. Jadi wibu I love you gitu. Wibu I love you. Iya. Ya interest orang emang beda-beda aja lah. Interest orang emang beda-beda kan maksud gua. Iya gitu. Tapi mungkin teman-teman itu nggak tahu kali ya maksud gua, ngomong itu penting ya. Penting iya kan? Jadi pas pertama kali lu udah lempar omongan, itu akan menentukan bagaimana ke depannya kan. Ya lu kalau misalnya deketin sama cewek awal-awal langsung bilang, "Aku suka Jokowi." Aku support MBG. Halo Prabowo. Ya kalau udah kayak gitu duluan repot. Jadi mungkin gue bisa simpulin kayak gini kali ya. Temen-temen ya kalau obrolannya banyak-banyak banyak-banyak baca. Banyak nonton. Luas referensi Pokoknya jangan lu kayak gini. Lu baru approach nih, baru match gitu di Tinder ya. Iya. Opening move lu kayak, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Kurang. Basi. Di situ lu nggak nyampe sih. Itu kayak zaman di blok. Itu kayak zaman Covid. Tuh yang suka nanya di live stream Bang Gori ya, kenapa yang deketin cewek susah? Lu kalau masih kayak gitu lu nggak bisa. Udah ngapain? Iya, gue bahkan lu komen lu cuman gue like doang. Enggak gue jawab. Lu like, gue lihat nih. Tolol. Gue report. Dia lebih parah. Terus mungkin yang kedua dari ngomong ya, habis ngomong terus personal hygiene itu kan penting ya. Pasti. Iya. Jangan lupa tadi kan belinya di Grab Kilat. Ada tuh lengkap. Enggak usah wangi tapi enggak bau gitu. Iya, enggak usah wangi tapi enggak bau. Iya, minimal banget kan, minimal enggak bau gitu. Terus gini, baju branding penting enggak juga kan? Penting jujur. Tapi jangan penting lagi.
Iya. Jangan Lu masuk nggak ke lu nggak harus distro-distro fashionable dan kayak semua brand-brand itu, cuma at least decent lah gitu. Oh, Ngerti jadi nggak? pada di ujung di ujung harinya nih, di ujung harinya kalau lu terlihat catchy ya, lu terlihat kece dengan dalam tanda kutip ya, brand yang biasa aja, ya kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Seenggaknya Iya. mungkin kata-kata yang pas mungkin buat gue kayak apa ya, presentable gitu, ngerti nggak? Buat jadi si pacarnya si cewek ini gitu. Iya. Seenggaknya lu presentable lah. Oh ya, seenggaknya lu memantaskan diri. Iya, memantaskan diri. Jadi teman-teman jangan langsung dia aja tuh misalnya ke setelannya cuman pakai celana pendek ame baju kaos sama pakai tas selempang dapat cewek. Ya mungkin dia punya Mercy gitu kan. Maksud gua. Jadi McLaren. Iya. Iya. Mungkin dia punya Mercy. Jadi cewek ngelihatnya tas selempangnya gitu. Maksud gua keren banget tas selempang. Jangan first date pakai baju Naruto. Jujur, Rey. Keren. Atau pakai baju pilih Jokowi. Jangan. Bukan kita ngambil Jokowi. Bukan pilih Jokowi. Iya, tapi nanti temen jadi ceweknya jadi ilfil. Bener. Iya. Masa pakai baju partai. Betul, ya kan? Masa kira Kayak gitu. kuli nanti. Iya. Kure. Emang kenapa kuli? Parah banget. Construction worker, Ya, bro. seenggaknya lu pakai baju yang representatif. Iya. Oke, Oke, ya kan. Seenggaknya lu pakai baju yang representatif. Bener. Nah, ini penutup mungkin ya. Ini kan tadi dari cowok kita udah bahas ya. Ntar kalau misalnya lu masih ada pertanyaan, ya coba ntar kita debat bukan debat, kita diskusi di kolom komentar. Nah, kalau di cewek nih sekarang di cewek gitu maksud gua. Ya kan tadi kan gue bilang Korea. Gue bilang gini, Korea itu ya kalau nggak dandan jelek coy maksud gua. Iya sama. Gue Iya, pernah iya lihat. sih. Mungkin nanti kalau lu bisa sempat masukin fotonya, ada tuh. Gue ngeliat foto si. Itu kita dikenal. Pokoknya ada. Goblok. Sorry, keren. Pokoknya ada sebuah artis tuh. Sebuah artis Korea nih ya. Di Korea yang pakai pemutih lah di tubuhnya. Jadi Pakai putih. sebenarnya mereka tuh udah putih banget. Iya. Tapi dikasih kayak mungkin apa ya? Kayak tone up cream gitu kali ya. Jadi supaya jadi lebih putih lagi. Buset. Jadi bahkan sampai belang gitu loh. Ya mungkin ini kebutuhan stage juga ya. Oh. Tapi jadi tidak masuk akal gitu loh. Buat orang-orang yang ngeliat, yang Iya. konsumsi putihnya tuh jadi yang dianggap estetik segitu. Iya. Jadi Karena sampai belang. jangan sampai yang kayak gini justru yang teman-teman lihat dan jadiin standar. Jadi ya nggak bisa maksudnya. Iya, Tidak realistis gitu. Kan mereka Kalau kerja juga kan. Iya, mereka punya tuntutan profesi lah. Kayak mungkin terakhir Masuk kali. akal. Gini, maksud gue gini. Kita kan lagi bicara soal beauty standard ya. Tapi teman-teman gini ya, sorry ya. Maksud gue ini yang berlaku juga buat cewek dan buat cowok ya. Maksud gue, guys tolong ya. Menurut gue body positivity itu bukan berarti lu bisa makan sembarangan, men. Iya. Iya. Itu bukan, juga setuju bukan tuh berarti gue. lu tiap hari minum Coca-Cola gitu. Bener. Bukan berarti lu tiap hari makan martabak. Bukan kayak gitu ya. Iya. Nggak, maksud gue, lu tidak bisa proud dengan sesuatu yang berlebihan. Bener nggak? Setuju. Jadi misalnya gue ini aja deh, gue terima aja kondisi gue kayak gini dan lu nggak ngapa-ngapain, itu Iya. salah menurut gue. Kalau yang gua waktu itu sempat pernah baca di US kan sempat ramai banget tuh body positivity. Iya. Tapi malah bukan yang positif gitu loh. Kan body positivity namanya udah positif ya. Ini malah mempromot obesity. Iya itu kan Jadi maksud gue. Iya. Validasi gitu Jadi ya. akhirnya menurut gue batas yang gue setujuin sama body positivity itu yang misalkan sesuatu yang nggak bisa lu ubah atau tidak punya relasi ke kesehatan sih. Dua hal itu. Iya. Jadi gini, yang mau gue tekenin ya, gue nggak mau bicara soal Iya. ukuran badannya ya maksud gue, Oke. tapi Sehat. gaya hidup lu itu mestinya sehat. Iya. Iya, dan jangan dijadikan alasan apa namanya? Lu berkelompok gitu ya. Tapi Ya, lu berkelompok misalnya di grup gitu, jangan lu menggrup dan menjadikan itu sebagai alasan untuk nggak ngapa-ngapain. Iya. Gitu Oh, ya. kalau lu tahu ada artis Amerika cewek yang namanya Lizzo. nah, lu Dulu kan dia tuh yang Iya. dia tuh yang paling kencang banget juga kan, dulu tuh meloporin body positivity kan, dia emang kayak extra size, big size banget Iya, kan. heeh. Nah, sekarang dia udah kurusan. Iya. Jadi Iya. malah kayak selain gue itu jadi malah inget- kayak pada ngata-ngatain Iya. gitu. Kok lu jadi kurus? Oh, gue gitu. Gue inget si Meghan Trainor. Iya. Meghan Trainor yang dia sampai ngerilis lagu juga mau All About the Bass itu kan. Kurus Iya. juga sekarang dia. All About Treble sekarang dia aja. Iya, masa Udah dikatain naik dikit. Iya. Udah nggak. Iya. Jadi tuh maksud gua jangan itu tuh sama kayak yang influencer yang tadi ya. Maksud Iya. gua jangan sampai itu tuh jadi merubah persepsi lu terhadap hidup sehat. Iya. Ya, dan terhadap hidup normal gitu ya. Kayak misalnya gini, gua nggak ngerti lah ya, maksud gua ini kan ntar relasinya ke agama lah apa segala macem. Cuma menurut gua gini, kan banyak perdebatan gitu ya. Operasi plastik tuh sebenarnya
nggak bagus lah karena lu Iya. di sisi lain ada agama ya faktor agamanya juga gitu. Tapi kita nggak bahas di sini. Tapi yang menurut gua tuh kayak dia tuh jadi menolak ini loh. Gua tuh apa adanya harusnya kayak gini ya. Kenapa di operasi plastik? Nah, menurut lu gimana tuh? Iya, balik lagi yang gue bilang barusan sih, body positivity yang gue setuju sesuatu yang balik lagi barusan nggak bisa diubah atau yang tidak punya relasi sama kesehatan gitu loh. Jadi selama lo masih sehat dan masih bisa lu ubah sih menurut gue nggak apa-apa gitu. Jadi kayak misalkan lu ngerasa tubuh lu lebih ideal secara penampilan aja deh, nggak mesti kesehatan. Kalau sesuatu yang bisa lu ubah dan tidak mengganggu kesehatan, nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Misal kayak, aduh gue kurang muscular nih gue sebagai laki-laki, gue pengen ubah biar lebih keker gitu misalkan. Gue nge-gym karena gue masih bisa gue ubah dan tidak mengganggu kesehatan. Menurut gue sih go ahead aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi nggak mesti apa-apa yang lu menerima diri sendiri juga sih, asalkan tidak mengganggu dua itu. Terus misalkan kayak menurut gue yang udah mulai aneh tuh, bukan aneh lah, agak kurang baik tuh misalkan kayak yang suntik putih gitu loh. Kebayang gak sih? Yang zaman dulu mungkin teman-teman paling tahu kasusnya Michael Jackson gitu kali ya. Nah menurut gue itu kalau buat itu emang suntik putih bukannya penyakit Bukan, tapi itu kontroversi gak sih? Michael Jackson tuh ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang dia suntik putih. Tapi belum confirm juga. Iya, tapi after all ya dia kan banyak operasi plastik kan, makanya mukanya berubah ya, hidungnya berubah gitu kan, shape segala macam. Cuma gua tuh fans berat Michael Jackson sebenarnya. Dan menurut gua ketika dia yang kayak dulu ya, maksudnya gua negro gitu-gitu, gua gak punya masalah loh sama itu. Terus gua dia tetap Michael Jackson men. Ketika dia di panggung ya mampus semua orang udah gitu maksud gua. Tapi gue pernah pernah nonton video dia ngejelasin kenapa warna dia putih. Dia bilang kayak, gue bukan yang mau berubah jadi putih, cuma emang dia punya penyakit yang itu apa sih, yang pigmen lu. Iya, gua ini. Dia jelasin gitu-gitu loh. Iya. Soalnya kan itu seingat gue itu kan dia mulai kayak gitu tahun 92-an kan, yang album Bad. Jadi orang tuh dia lama nggak muncul, terus tiba-tiba di video klipnya pas keluar lah putih. Kok dia begini gitu kan. Orangnya jadi bingung gitu kan, kok dia jadi putih. Tapi berbarengan dengan fitur muka yang berubah aja. Iya, hidungnya lain udah, terus ya dagunya juga udah beda segala macam gitu. Atau dia body swap kayak Ahmad Dhani. Dia punya doppelganger, bro. Oh iya betul juga. Iya. Kayak siapa aja namanya, Jul? Atau dia Beatles. Iya, atau dia dagunya digedein kayak Om Deddy. Itu jadi mewing, bro. Bagus. Oke. Om Deddy keren. Parah lah, gila, ntar kita dipukul. Keren. Om Deddy keren. Mungkin terakhir kali ya, terakhir. Terakhir udah ngomong terakhir berapa kali nih. Ini terakhir banget. Ini terakhir banget. Maksud gua untuk body positivity. Nah, terakhir dari body positivity itu menurut lu apa yang do and don'ts deh? Apa yang harus lu lakukan tentang itu dan apa yang jangan? Gua nggak bicara soal body positivity-nya doang ya. Tapi kayak ke yang tadi toxic masculinity juga, mungkin toxic feminism juga gitu kan. Jadi artinya standar kecantikan sama standar kesuksesan tuh udah banyak terdisrupsi ya sama internet gitu kan, sama influencer yang juga jualan kelas gitu kan. Ya, nah itu menurut lu do and don'ts-nya gimana dah buat teman-teman? Terutama yang masih muda ya. Iya. Sikat Zu. Kalau gue pribadi jujur gue tidak peduli. Jadi maksud gue kayak ya live your life aja gitu ya. Kalau mau jadi naga juga ya udah gitu. Maksudnya nggak ada sangkut pautnya sama hidup gue juga. Jadi ya terserah lo, itu badan lo. Cuma kalau misalnya gue mau ngasih tahu sesuatu mungkin ya jangan ngelakuin apa yang lo nggak pengen aja sih. Cuma karena orang-orang itu nyuruh gitu. Itu aja sih. Sisanya serah lo. Bahkan keren jadi naga keren. Mungkin lo harus tanamkan di pikiran lo. Aku jelek dan aku bangga. Iya benar. Wow. Kalau dari gue sih sebatas jangan merugikan orang lain aja sih. Apapun yang lu lakuin dalam hidup lu jangan ngerugiin orang gitu. Misalkan kayak oke nih gue kemakan sama lu secara sadar gitu. Gue kemakan sama konten-kontennya Andrew Tate. Gue harus pull back dari sosial dulu sekian lama, misalkan dia bilang berapa ya? 90 hari apa 99 hari gitu. Apa namanya juga winter arc tuh, jadi kayak lu putus semua pergaulan lu dulu, no party, no alkohol, no nikotin segala macam. Habis itu lu nge-gym fokus, mulai nabung, mulai kerja, cari side hustle segala macam. Dalam 99 hari ntar lu balik lagi, lu jadi orang yang beda gitu lah intinya.
Kalau lu mau melakukan itu, lu secara sadar melakukan itu nggak ada masalah sama sekali sih gue. Asal lu tidak jadi merugikan orang lain gitu loh, yang tidak melakukan praktik seperti lu, ngerti nggak sih? Oke. Kayak Memandang rendah gitu ya. iya, kalau lu mau Iya benar-benar. kalau lu mau ngejalanin winter arc beneran sendiri, ya bagus mungkin buat lu. Iya maksud Tapi gua. kalau lu jadi ngata-ngatain orang yang nggak ikut winter arc, kayak lu bodoh, lu betamel, lu Iya. bukan sigma. Betul. Ya itu udah masuk ke ranah orang lain gitu loh. Lu punya keputusan, lu punya hak buat mengambil keputusan diri lu ngambil winter arc, orang lain juga punya hak buat nggak ikut winter arc gitu kayak. Ya udah aja. masa nggak ada hidup orang masalah. lain aja kan. Iya jadi ya kalau gue simpulin, maksud gua cara lu untuk sukses, oke, kalau itu works buat lu. Iya. Tapi lu sekedar sharing aja, jangan maksain. Caranya harus kayak lu Iya. juga. Iya. Ya, karena gua nggak pernah lihat juga kan, maksud gua yang punya Jarum ngata-ngatain lu tolol gara-gara nggak jadi sekaya dia gitu kan. Iya. Apa nggak pas Sandiaga Uno gitu. Gara-gara lu nggak punya, mungkin nggak punya perusahaan banyak, terus lu dikata-katain enggak juga kayak gitu kan. Iya, harusnya kan nggak kayak gitu yang bagus kan. Iya. Dan mungkin ya gue cuman saran doang ini. Mungkin dengan power yang lu punya, jadi wise lah gitu, dan Iya. bantulah teman-teman ini yang di bawah untuk seenggaknya realize potensi dirinya sendiri aja gitu. Tapi dengan cara-cara yang mungkin lebih nggak ngata-ngatain kayak gitu ya. Ya mungkin Ya, kayak mungkin kalau ngasih kali ya. kritik yang konstruktif kali ya, nggak yang destruktif gitu loh. Karena dampaknya Iya. kalau lu memperlakukan orang-orang di sekitar lu kayak Andrew Tate, kayak si abang-abang Sena ini, mungkin lebih banyak yang malah down gitu loh. Iya. Malah hopeless jadinya kayak anjir emang gue. Karena belum tentu juga lu works kan. Iya, belum tentu tentu juga juga. works di lu, jangan lupa. Iya. Iya. Ntar lu udah 90 hari ark. Iya. Jadi teking doang lu sakit Balik lagi ada kerjaan nggak? Jujur kita harus buat disclaimer dulu, lu tuh bukan main karakter di dunia ini. Lu kan main karakter di dunia ini tuh, lu denger tuh. Semua orang Iya. punya kehidupan kompleksnya sendiri-sendiri. Iya maksud gua. Ya tuh buat teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau gua simpulin ya dari ngobrol kita yang pertama, yang kali ini ya. Jadi maksud gua yang pertama tuh poinnya adalah soal influence di sosial media ya. Itu tuh harus dari lu sendiri. Kalau misalnya lu nggak bisa ngefilter, menurut gua mending jangan punya dah. Atau Jangan terlalu aktif. Ya, pinter-pinter memfilter lah. Iya, makanya teman-teman harus banyak baca. Nomor 2 nih, banyak baca, banyak nonton. Tontonlah referensi yang memang sudah terbukti secara scientifically ya. Bang gitu. Gori. Bang Gori parah lu, gila, scientific parah itu anjir. Itu ada penelitian sains, entah ada jurnal meneliti. Perempuan teman-teman kali mau bikin apa namanya apa namanya tesis S2 gitu kan berdasarkan channel Bang Gori. Bisa juga soalnya. Bisa loh. Nggak, maksud gua ya yang udah terbukti benar gitu kan, dan caranya juga nggak yang ngerugiin diri sendiri dan nggak ngerugiin orang. Ya menurut gue Iya. selalu moral kompasnya di situ sih. Iya, Di orang ingat. lain. Gua ngerti sukses itu sulit, bahkan gua sendiri aja susah gitu Iya. untuk nyampe ke titik yang gue sekarang gitu. Dan tapi gua juga nggak tolol-tololin orang juga gitu, Iya. karena gua tahu kalau misalnya itu tuh nggak gampang gitu. Makanya orang kaya cuma ada 1% bos dari 100% orang gitu kan. Yang nggak berarti yang 1% nolongin lu semua kan, nggak juga gitu kan. Mungkin lu bisa lebih wise lah. Terus yang soal body ya, soal body positivity, soal apa beauty standard segala macam. Yang pertama, teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, orang jelek bisa berkarya. Kayak gitu. Nggak gini. Nggak, teman-teman nggak usah khawatir. Maksudnya banyak hal yang bisa diperbaikin selain dalam tanda kutip muka jelek gitu ya. Iya. Karena bisa jadi lu jelek karena lu nggak mandi, misalnya gitu kan. Karena bisa jadi lu nggak jelek karena lu orangnya urakan gitu loh. Iya. Terus misalnya bisa jadi lu jelek gara-gara setelan lu tuh nggak pas gitu sama badan lu gitu misalnya. Misalnya gitu kan, kalau lu mungkin belajar pakai pakaian apa ya yang fit sedikit gitu kan sama gaya lu gitu ya, ngikutin Style bentuk body lu. fashionnya pas Iya, juga. style fashion lu, ngikutin diri lu juga. Mungkin dari situ percaya diri lu akan naik dan akhirnya oh iya bener juga ya, ternyata ini soal percaya diri gitu kan. Akhirnya lu bisa ngobrol sama cewek, lu bisa dapet ini, bisa dapet itu gitu. Siapa tahu kan. Dan cara lu buat ningkatin apa ya, mungkin fashion lu, penampilan lu sih dengan tidak kemakan sama beauty standard yang disetting sama sosial media sih tentunya. Betul. Karena semakin lu kemakan, ya lu makin jauh dari titik lu percaya diri sama diri lu sendiri gitu loh. Dan jangan jadiin beauty standard tuh dari Korea ya, tadi kata Jaki, karena pas udah cuci muka ternyata jelek. Gua nggak bilang. Gua nggak bilang kayak gitu. Oke. Sip. Oke, thank you teman-teman. Nih podcast kita yang kedua ya. Mudah-mudahan sih ada podcast yang lain ya.
Kalau misalnya Ya kalau suka komen dong. iya, misalnya suka komen dan ya siapa tahu podcast kita yang selanjutnya juga aduh, kita kalau nggak podcast tanpa snack tuh berat gitu ya. Iya, nggak bisa ya. Tapi kita keluar sempat nggak sih? Gramat Gilat. Nggak sempat. Remat gila. Nggak sempat. Iya, siapa tahu ada podcast ketiga kan. Good. Jangan lupa. Oke, thank you sponsor kita Gramat Gila. Thank you 30 menit sampai teman-teman semua harus belanja. Ada banyak ya, nggak cuma snack doang. Banyak. Iya, ada apa namanya? Ada pokoknya lihat sendiri deh. Iya, Gitu banyak. ya. Banyak. Cek, teman-teman harus cek. Oke. Oke, itu aja ya. Mungkin gua akan tutup podcast kita dengan satu pertanyaan yang menurut gua yang paling gampang. Apa itu? Biasa lah. Menurut lo kalau anak-anak muda Gen Z gini ya pada Yes. rata-rata kan, itu kan semangatnya masih pada tinggi kan, Masih tinggi, kan benar. kreatif juga pada Kreatif tinggi juga. gitu. Ha. Itu pada tertarik masuk Grip Jaya kan?